Tapi akhirnya tidak jadi. Nah, apakah itu bagi dulu itu tradisi kan, jadi kita sekarang mana orang sudah dipikir tidak jadi. Nah, saya sendiri ya kaget, tetapi kemudian saya bikin hidup itu pasti ada dinamikanya, romantikanya. Kan begitu. Coba kalau saya waktu itu jadi wakil presiden, saya kan bisa selesai sekarang, ya kan? Dan sekarang ini tidak jadi wakil presiden, jadi dan itu running lagi sekarang. Artinya Tuhan sudah mengatur menurut saya. Nah, saya berpikir gini, kenapa sih saya harus marah saya nggak jadi begini? Ya dulu Bung Karno itu sudah jadi presiden juga, saya belum jadi presiden. Kok mau marah? Bung Karno dijatuhkan sudah jadi presiden 20 tahun dan program. Dan Pak Harto 32 tahun itu sedang berkuasa tidak terang. Saya belum naik tidak jadi. Kenapa saya harus marah? Dan saya ambil di mana? Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu Tuhan mengatur hidup saya. Gitu. Nah, dan ternyata perjalanan berikutnya kan jadi Menko Polhukam bisa. Sama ketika jadi ketua MK dulu saya dijanjikan di atas menteri Pak SBY. Jadi Pak SBY tahun 2004 itu kan calon pertama. Saya jadi timnya sama Ali Sifat, saya Pak Tersebut, Pak SBY itu manggil saya berdua sampai Pak Mahfud, nanti kalau saya kita sekarang ya Pak siap, Mahfud nanti kalau tidak menggunakan cuma yang sebagai agraria, jadi nanti Pak Mahfud tanya tempatnya. Baru saya nanti kalau dari DKI 2 ya Pak Mahfud Pak Ali, kalau 3 Pak Mahfud Pak Ali, kalau 4 itu ya, waktu itu Pak SBY manggil saya berdua. Tapi begitu Pak SBY jadi, saya nggak dipanggil. Teleponnya dihubungi mati juga. Padahal biasanya telepon pin dan sebagainya. Mati semua orang bertanya teleponnya mati tiba-tiba. Jadi gimana waktu itu menyambung kawan kami tahu juga kan orangnya Pak Yusuf. Ya wajar ya Pak Yusuf juga bilang bahwa orang. Saya waktu itu ya sudah nggak jadi apa-apa temanya di DPR. Tapi sesudah itu Tuhan kira-kira menurut saya Tuhan bukan makhluk tapi kira-kira Tuhan begitu. Karena sesudah itu saya langsung jadi ketua MK dan Pak SBY yang berproses nama Pak Mahfud Bismillah ya, ini saya tanda tangani bersama Pak Mahfud sebagai akhir konstitusi. Dulu dia nggak jadi tanda tangan sebagai MKJ kan lebih tinggi dari itu dulunya di bukan belakang lagi. Itu kalau Tuhan itu jalan tunggu mungkin dia dibelok. Tutup ya. Sekarang saya nanti bergerak dari sini. Oke, makasih ya. Oke, Prof. Ganti lagi, Prof. Bagian. Kira-kira ya, siap. Masih ya, Prof. Oke, itu tadi ya konfres dari Pak Mahfud ya. Ini FYI teman-teman kalau bertanya-tanya itu tadi di mana ya? Pak Mahfud itu akan mencoblos di Yogyakarta di TPS 106 di Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Oh, gitu. itu kampungnya Prof Mahfud atau enggak? Tampaknya iya, tempat tinggalnya sekarang. Jakarta ya? Daftar pemilihnya di sana. Oke. Tadi juga didampingi sama istri tercinta ya. Betul. Dan kita sekarang mau nyapa kali ya teman-teman yang sudah standby gitu ya. Yang nempel dengan cawapres-cawapres kita yang ada di lapangan. Kita sudah terhubung. Jadi tadi kalau di tempatnya Pak Mahfud ada rekan kita Juang. Yang di Mas Gibran ada Gita. Betul. Dan juga di Caimin ada Mugu. Oh iya, tadi Caimin udah nyampe belum ya? Iya, harusnya sudah sampai ya. Oh, dapat info nih Caimin masih di jalan. Oh, Caimin masih di jalan. Masih menuju ke Mampang.
Dan Tio juga ini aku dapat info dari orang dalam, ternyata nih infonya di spill-spill bahwa Pak Prabowo akan nyoblos itu sekitar jam 8. Jam 8? Lebih awal juga. Betul. Tapi kayaknya mungkin agak jam 8-nya nggak lempeng banget jam 8 ya, tapi mungkin agak lewat-lewat dikit karena hujan. Tapi masih kategorinya pagi banget loh, masih pagi banget. Tapi ya karena aku ngikutin capres-capres ini, aku ngeliat kegiatan-kegigiatan mereka gitu loh. Kalau Pak Prabowo setauku memang beliau dari pagi ya, jam 4 pagi udah bangun. Morning person banget, berenang, apa segala macam gitu. Aktivitasnya memang banyak banget. Banyak gitu. ya. Jadi nggak heran kalau beliau datang ke TPS pagi-pagi banget. Kita coba sapa kali ya. Sekarang ini teman-teman kayaknya sudah ada di tempatnya Mas Gibran dulu kali ya. Kita di Solo. Di Solo kita coba sapa. TPS 34 nih. Di TPS 34 ini ada rekan kita Gita namanya di Manahan Solo. Iya. Jadi memang ini ya ternyata banyak banget titiknya. Ya tapi saya enggak loh ternyata. Kurang risetnya nih aku nih. Enggak apa-apa kan first photo. Jadi pengalaman ya. Nanti pulang dari sini kalau masih ada yang ngupload IGS bingung-bingung, salah yang akan jadi agent of change. Guys, jangan sampai salah nih. Jangan salah TPS. Mana kita udah terhubung. Sudah terhubungnya kita dengan Gita di TPS. Di Solo. Luar biasa ya. Sasa kalau mau nanya-nanya kan, udah pernah ke Solo, Sasa? Belum pernah ke Solo. Nah, silakan. Nah, ini dia Gita. Sasa, mungkin bisa sapa? Halo, Kak Gita, selamat pagi. Gita masih di mute tampaknya suaranya. Belum terdengar. Iya. Oke. Oke, halo, selamat pagi, Sasa, Revi, dan Tio. Halo. Tampaknya ada yang menarik nih. Ngapain ya? Ya nih, jadi saya sekarang lagi di TPS 34 Manahan, Surakarta. Dan lucu banget nih, menarik banget karena ya dekorasinya didekor dengan tema Hari Valentine nih, lengkap dengan nuansa pink dan putih ya, juga ada dekorasi bunga-bunga dan juga balon berbentuk hati gitu. Nggak cuma itu loh, Sasa, Revi, dan Tio, nanti ya para pemilih yang udah selesai menggunakan hak pilihnya bakal dapet souvenir lucu nih berupa coklat yang ada tuliskan Happy Valentine gitu. Unik banget ya sih. Berarti ini ya, walaupun nggak punya ayang tetap dapat coklat ya. Nah, iya Bener. Apa aku harus ke Solo dulu biar dikasih coklat? Dikasih coklat. Demi dapat coklat. Gita, ada info nggak sih dari orang dalam nih, Mas Gibran nyoblos jam berapa di TPS 34? Ya, kalau infonya cawapres nomor urut 2 sekaligus wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka nanti akan mencoblos sekitar jam 9 atau 10 ya. Jadi saat ini juga saya masih menunggu nih kedatangan dari Mas Gibran di TPS 34 untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Nanti rencananya Mas Gibran akan info dari kamu ya ke TPS-nya tema Valentine ini. Oke, kayaknya sudah Tampaknya gila, putus koneksinya. Tapi melihat dari itu tadi Sasa gimana ngelihat TPS aja sampai dihias kayak gitu tuh semangat agar gak sih kita buat datang anak-anak ke TPS muda ya? gitu biar datang semangat gak sih? Semangat banget, makin semangat dan makin antusias banget gitu karena ngelihat itu. Karena mereka kayak sebisa mungkin ngebangun gairah orang-orang untuk semakin semangat datang ke TPS ya. Keren sih menurutku, kayak containable banget. Bener tadi kata kakak, Instagramable parah. Ngikutin perkembangan sekarang kayak. Bahkan mungkin kalau misalkan anak-anak muda yang ke sana tadi kan jangan cuman motivasinya dapat coklat ya. Iya. Tetap harus milih. Menggunakan hak suaranya. Benar. Oke, ini dapat info juga nih katanya Caimin juga udah mau nyampe nih setelah perjalanan tadi ya. Perjalanan panjang ya tadi ya. Kita lihat sudah di mana. Oh, dapat info lagi juga nih. Pak Anies juga udah datang ke TPS, sedang jalan. Sedang jalan, kayaknya juga deket ya, deket dari rumah kediaman beliau menuju ke TPS. Jadi infonya nih teman-teman yang ada, para capres, cawapres juga sudah mulai menuju ya ke tempat pemilihan. Jadi mereka akan memberikan hak suaranya. Jadi Kak Zaza boleh lagi diingetin teman-teman untuk milih ya. Iya dong, capres dan seragam Betawi gitu nih kalau ibu-ibunya kalau kita. Oh iya ya, dari kerudungnya ya. Oh, yang di sebelahnya ini adalah Caimin. Oh oke. Oh, berarti ini dua-duanya yang di sebelah kiri teman-teman itu adalah nanti persiapan untuk Pak Anies, capres, dan sebelah kanannya cawapres 01 ada Caimin yang sudah sampai di Mampang untuk akan memberikan suaranya
Seperti itu. Wah, ini kita lihat sudah ramai sekali. Kayaknya ini mampir. Wah, itu sudah terlihat Caimin dengan kemeja warna putih tadi ya? Kemeja terlihat. warna putih. Nah, ditemani oleh anak keluarga ya. Keluarga. Dan juga tim sesnya tampaknya ya. Betul. Yang Aku ikut. ikutin juga Caimin sama anaknya di sosial media. Wah, lucu banget. Kompak banget ya. Kompak banget dan memang anak-anaknya ya. Oh, dapat pelukan. Anak-anaknya suportif banget, cawapres dan capres kita. Seru banget, ini Seru momen yang banget ya. sangat mengharukan ya. Kayak minta. Ini sepertinya Sungkeman sedang momen doa ya. bersama ya, Oh, Syaza iya, dan doa Revi. bersama ya. Betul, Karena bagaimanapun juga, apapun hasilnya Yes. di pemilihan betul. pemilu kali ini, presiden dan juga legislatif, kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin yang terbaik. Betul, Dan untuk amin. Indonesia juga lebih baik lagi ya untuk 5 tahun ke depan. Kita sedang melihat nih teman-teman di rumah, ini Caimin dan keluarga sedang berdoa sebelum bersama. memberikan suaranya. Ya. Selain ini kita lihat bajunya sama ya, kompak warna putih, kerudungannya juga warna. Ada dress code ya? Iya, ada Dress code. ya, kerudungannya. Ini hijau yang lagi Hijau lagi. apa sih yang viral tuh? Sage green. Sage. Sage, itulah ya pokoknya. Oke. Oh, ini terlihat juga ada jurnalis narasi nih. Willy tadi dilihat dari mikrofonnya. Dan kalau sebelah kiri juga kita lihat di tempatnya Pak Anies nanti memilih di TPS 60 ini juga sudah mulai Berdatangan banyak yang ya. berdatangan ya masyarakat. Iya, betul. Walaupun hujan tampaknya baru reda nih. Tampak masih basah ya di sana tuh lantainya masih basah tapi sudah mulai semangat gitu ya pagi-pagi ini. Karena ngingetin lagi buat teman-teman di rumah yang akan memilih hari ini jangan sampai telat gitu ya. Betul. Dari jam 7 sampai jam 12 nanti. jam 12 aja. Jangan gara-gara mager tiba-tiba udah jam 3 aja ketiduran gitu. Iya benar, biasanya kan suka kayak antar dulu lah. iya. Itu loh Kak yang bahaya, ntar ngaret-ngaret tiba-tiba udah nutup tuh TPS. Terus menyesal nanti. Iya. Ya ampun. Oke, ini kita masih. Haru banget ya ngelihat sebelah Dan kanan. adem gak sih Saza? Adem banget dan aku berdoa banget semoga hasilnya itu yang terbaik Yang untuk terbaik. kita semua Iya. insya Allah. Dan sekali lagi mungkin Sasa boleh ngajakin encourage nih teman-teman biar gak mager nih lihat nih calon calon presiden kita tuh udah dari pagi banget loh. Iya bener banget, maksudnya gimana ya, aku pengen ngingetin sama teman-teman semua jangan sampai kemageran kalian itu malah nyelimutin kalian untuk terus tidur di rumah, jangan sampai kayak gitu. Karena kalau misalkan dientar-entar kan kita nggak tahu ya situasi seperti apa gitu loh di luar, apalagi kalau yang kita harus ngelewatin perjalanan dulu apa segala macam gitu. Betul. Lebih baik lebih awal gitu. Lebih awal. Karena biar nggak rame banget juga gitu, biar momentumnya pas. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam. Ke makam apa ditunda karena becek kan? Ya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakati Ibrahim wa barakati Muhammad bin sallallahu hawaijana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, berangkat kita. Airnya mana? Siap, siap. Ada namanya ya? Oh, ada. Pegang aja sudah. Ini aku copot dulu Ke sana aja. Yuk, jalan. Ini apa? Ibu bareng? Iya, ibu naik mobil apa jalan? Ibu naik mobil. Jauh, mobil sekalian bareng. Jalan boleh. Kita naik mobil itu jalan.
Ayo, waktunya mepet terus. Siap. Yuk, kameranya mana? Ayo, udah jalan. Bawa mobil ternyata. Mundur ya. Mundur dulu ya. Oke, itu tadi ya. Kak, asli loh, aku tuh Merinding gak sih Kak Saza? asli beneran. Aku ngebayanginnya kita kompetisi apa gitu ya yang biasa aja tuh kayak deg-degannya gimana gitu. Apalagi ini ya. Kontestasi yang Iya, akan makanya loh. menentukan masa depan Indonesia. Aku gak habis pikir sumpah deg-degan para capres dan cawapres itu seperti apa ya. Makanya tadi pas ngelihat kayak ya ampun ikut deg-degan banget Ikut gitu. kan dan excited gak sih? Excited Bahwa iya. para calon pemimpin kita tuh nunjukin contoh yang baik. Betul, Mereka dari betul. pagi udah semangat walaupun cuacanya mungkin Iya. agak-agak gloomy kurang mendukung tapi mereka Betul, haru banget ya. semangat ya. Parah. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa nyoblos nih. Para suara penentu harus nyoblos banget hari ini. Siap-siap gitu. Walaupun mungkin masih ragu, bisa diyakinkan Kak Zaza buat yang masih ragu untuk Masih ada memilih waktu mungkin. ini ya sampai Masih ada jam 12 waktu, untuk bener. menentukan. Untuk research lagi, untuk diyakinin lagi pilihannya mau yang mana gitu. Tapi tetap ya aku ingetin mau pilihannya siapa, tetap aja end up kita tetap apa ya keluarga semuanya harus saling support satu sama lain. Sayang satu sama lain, jangan sampai cuman gara-gara ini gitu ya jadi terpecah belah gitu. Betul. Gimana pun juga kita kan sama-sama warga negara Indonesia, harusnya kita maju terus bareng Maju terus gitu. Karena perbedaan itu justru yang bikin indah ya kan. Betul, betul Jadi banget. karena Indonesia tuh indah karena keberagamannya. Betul ya kan? sekali. Gimana pun juga kan Diversity-nya. cuman harus satu ya yang Iya, naik. yang jadi Iya, hanya satu iya. pasangan ya. Mau nggak mau gitu kita harus nerima ikhlas. Ikhlas dan harus tetap support. Harus tetap support. Dan kita Betul. kawal gitu. Betul. Semua janji-janjinya, visi misi, program-program yang digadang-gadang gitu ya. Bisa mungkin menjawab permasalahan, memberikan Yes. kita harapan ke depan untuk memperbaiki Indonesia gitu ya. Itu harapannya nanti tuh benar-benar kita kawal benar-benar supaya itu bisa terrealisasi Betul sampai 5 tahun sekali. ke depan. Apalagi anak muda ya. Apalagi anak muda, kita harus sama-sama nih untuk kawal untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya kan. Karena Untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bagus! Teh Gelas Big 2000, seduhan daun teh asli, Pas nih greenhouse. Teh Gelas Big 2000. asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000, asli bagus! Pilih aman dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman, karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Kan? Sekarang, Nastusya sudah berganti gigi. Karenanya, ku pilih Formula Family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya, tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga, ada formulanya. Halo teman-teman semuanya. Hai, balik lagi di Kawal Pemilu. Suara penentu, kita akan ngawal suara penentu selama seharian ini di narasi. Betul sekali. Ganti partner tidak masalah karena informasinya akan terus update ya Kak Randu ya. Yang paling penting kita akan ngawal terus suara rakyat. Suara rakyat karena tadi seperti yang di sesi sebelumnya banyak ya ini paslon yang sudah sampai di TPS-nya dan kita pengen nanti ngelihat seperti apa suasana di lapangan ya. Karena tampaknya nih pagi-pagi pada semangat banget sih. Iya. Randu tadi sempet terjebak hujan gak sih sebenarnya? Pagi-pagi parah. Iya. Terjebak hujan, kilat, petir, tapi itu tidak menghalangi Tidak semangat menghalangi. saya ke kantor dulu. Abis Walaupun itu baru belum nyoblos ya, iya. padahal Yuk. rencananya mau Oke. nyoblos. Iya, nah tapi sebelumnya kita undang dulu nih host kita yang satu ini. Yang spesial ya? Yang spesial kita panggil Bintang Emon. Kadang ada fanfare kita kayak Bintang Emon. Hai, apa kabar? Selamat datang di narasi, brother. Oke. Langsung disambut di layar nih. Tang, boleh dikomentari kita lihat di sini Caimin dan
istri tercinta sedang menuju ke TPS-nya nih, Win. Oke, pagi-pagi banget ya. Itu kan nggak pagi ya? Udah jam 8 lebih 4 nih sekarang. Iya. Oke. Hitungan paginya Bintang kan subuh kan? Subhanallah, bener. Iya kan, ini nggak terlalu pagi. Ini ya standar ya. Ya ini Caimin nyoblosnya di mana nih kok? Di Mampang. Di Mampang, kalau nggak salah di TPS 23 masih di Jakarta. Benar. Jadi di TPS 23 padahal beliau nomor 1. Keren. Nomor urutnya, itu nomor urutnya. Keren. Oh, ini udah masuk ke TPS ya Caimin ya? Iya benar juga ya kata Bintang ya. Nggak salah sih. Satu di TPS. Iya. Nomor urutnya 1, TPS-nya 23. Itulah kunci. Ini TPS-nya 23 ini. Oh, sudah dapat surat suara tampaknya ya. Suara lengkap sama istri. Ini formulirnya ya. Oh, duduk aja dulu. Karena teman-teman di rumah juga nanti yang akan memilih itu dapat, jangan lupa dibawa juga nih ya formulirnya ya. Yes. Tuh, ditunjukin dulu nih ke Serem. Ada Bintang Emon serem. Ih, nanti ke bawah-bawah loh. Ih. Aduh, iya juga ya, Sa. Nah kan udah beres ya jatuh nge-hostnya. Masih masuk aja dia. Frame aja ya. Gak bahaya, Tah. Tapi Caimin ini gemes ya? Apanya? Kok gemes? Kenapa gemes? Kayak anak kecil baru dimandiin tuh gak? Bajunya dimasukin, rambutnya klimis. Rapi gitu. Rapi ya. Banget ya. Oke, masuk. Ini temanya putih ya walaupun Valentine ya. Ada ini nggak kira-kira? Tang lo ada ini nggak? Ada kira-kira memaknai dan pakai warna sage green ya, warna-warna anak. Ini kekinian. Kayaknya sisaan dari Lebaran kemarin. Oh iya, Lebaran kemarin tuh emang populernya hijau sage semua kan. Benar. Ini sisaan kemarin putih-putih, kebetulan di belakangnya ada Real Madrid nih. Yang putih juga semuanya. Benar. Gak salah sih. Oh ini nanti setelahnya. Yes. Nyoblos Caimin. Kira-kira Caimin nyoblos siapa ya? Oke. Kira-kira. Ini kan kalau Caimin masih menunjukkan. Tapi sebenarnya ini dapat bisikan-bisikan dari orang dalam nih. Pak Mahfud juga lagi mau nyoblos nih kayaknya. Apakah gambarnya sudah langsung ke sana kan kita? Lagi persiapan juga nih Pak Mahfud di Jogja, katanya sudah mau nyoblos juga nih. Mantap. Semangat banget ya walaupun hujan-hujannya. Bener. Pada nyoblos pagi-pagi. Rame. Waduh. Loh, mana ini nyoblosnya di mana sih? Bukannya masuk bilik ya? Nanti. Kayaknya tadi masih baru nunjukin ya. Ini gue punya ini lagi ngambil surat nih. Kali ya? Iya kan dapatnya 5 ya nanti ya, dapat 5 surat suara tuh mereka. Dapat 5 dan katanya tuh baiknya kita buka dulu surat suara kita di depan KPPS-nya agar memastikan bahwa surat suaranya itu belum tercoblos, tidak rusak atau disalahgunakan. Benar. Itu kemarin dihimbau loh sama Ketua KPU, sama Hasyim Azhari. Dibuka dulu, dipastiin nggak rusak gitu. Jadi biar kita juga lebih ini ya fair. Karena kalau protesnya udah di dalam bilik tuh kayak susah ya kan? Bisa aja dibohong gitu. Bisa aja lu bohong. Buat teman-teman juga hati-hati. Nah ini nih, ini Pak Mahfud nih. Ini Pak Mahfud lagi nyoblos nih. Wah itu, Pak Mahfud nih sedang nyoblos ya. Nah itu, jadi kotak suaranya sama Nitang sama Nduk. Itu pas banget berdasarkan warna ya. Yang abu-abu itu kan presiden wakil presiden. Yang kuning DPR RI, merah DPD RI. Yang biru DPRD provinsi, yang hijau DPRD kabupaten kota. Ada 5 kertas. Jadi ini Pak Mahfud akan. Oke. Halo teman-teman semuanya di studio. Hadir. Iya. Halo teman-teman semua yang di studio. Suaraku terdengar? Sekarang Mahfud MD sedang mencoblos. Terdengar. Tuh. Oke, mantap. Ya, Mahfud MD sekarang sedang mencoblos di TPS 106 ya, bisa lagi di dekat rumahnya. Dia mencoblos sekeluarga, membawa membawa istri dan juga membawa anak bungsunya. Mereka tadi juga habis berjalan kaki ya, setidaknya 200 meter. Ini dekat sekali dari rumah. Baik. Dan memang ini adalah TPS yang memang tempat Mahfud MD mencoblos. Dari tahun ke tahun, sudah 10 kali pemilu ia mencoblos di sini. Jadi memang ini rumahnya, TPS dekat rumahnya. Dan tahun 2019 ia juga mencoblos di
TPS ini, Pembeli Gilo. Ya, Prof. Mahfud sekarang menunjukkan jarinya. Dia coblos, tapi kita akan mengetahui hasilnya hari ini. Nah, Prof. Mahfud. Dan Prof. Mahfud bersama dengan istrinya baru saja selesai coblos dan juga bersama dengan anaknya. Terlewat, caranya kertasnya robek, kami nggak terima. Prof, depan Prof, depan Prof. Baik, selanjutnya Muhammad sudah tadi. Muhammad. Ya. Fadlan. Dan memang warga sudah memadati TPS tempat mencoblos ya. Warga sangat padat, mungkin juga dengan para wartawan yang meliput. Dan sekarang Mahfud MD beserta keluarga sudah siap mencoblos dan akan pergi dari TPS. Demikian yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian Fadlan. Oke, jadi Tang Du ini tuh di sebelah kiri itu kan ada Caimin ya, yang sebelah kiri yang putih-putih, sebelah kanannya Prof. Mahfud yang sudah selesai nih. Kayaknya kalau yang Caimin baru masih di bilik suara ya. Kayaknya banyak banget nih ya yang harus dipilih kan. Iya, banyak. Jadi jangan sampai salah nyoblos juga gak sih? Betul. Tapi ini kalau Caimin sampai salah nyoblos, mau minta ganti surat kan nggak bisa. Artinya lo harus siap-siap. Bener. Maksudnya kalau tangan lu grogi, dilemesin dulu. Lemesin dulu. Ntar belok gitu. Iya benar. Kan kurang lebih 5 menit lah ya. 5 suara kebayang gak lo? Nanti nyoblos. Emang ada waktunya ya? Ya enggak, maksudnya berapa menit? Kalau gue sih kayaknya gue tumpuk 5 lembar gue langsung. Langsung coblos aja coblos ya. di tengah gitu. Bismillah langsung. Gimana nih nyoblosnya? Kalau coblos, ya kalau pas jangan kena serius gitu. kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Iya satu-satu dibuka dulu dibaca. Karena kan diteliti, dilihat siapa orangnya gitu. Ya biar ini ya, biar gua kira udah balik dulu ya. Masih di situ dulu ya. Tapi seru banget ya kayak yang sama tuh tadi kalau nggak salah kerudungnya ini ya sama-sama warna sage gitu. Emang lagi lagi nyoblos nih Caimin katanya. Mana itu Caimin di belakang? Dia lagi duduk, Caimin. Yang mana? Oh iya benar. Iya. Oke. Caimin sudah tuh. Ada yang Jadi, foto nggak? Caiminnya lagi duduk tuh. Caiminnya lagi duduk tuh di belakang lagi ngantri mungkin ya. Caimin masih duduk menunggu belum di antrian. bilik ya berarti ya. Keren. Oke, ini mungkin ada reporter yang mau langsung laporan. Halo studio. Halo. Ada Mugu ya di sana ya? Halo Kak Randu, Bintang Emon dan Kak Tio. Halo. Hadir. Ini Caimin beserta keluarganya. Dan ini Caimin beserta keluarganya sudah berada di TPS 23. Mereka sudah datang sekitar pukul 8:05 tadi. Dan saat ini tadi setelah datang di TPS mereka menunjukkan bukti surat undangan dari KPPS. Dan karena ketika mereka sudah datang sudah ada beberapa warga yang sudah mendaftarkan diri untuk mengambil ini Caimin saat ini sedang dipanggil dan akan menerima surat suaranya, dan ini sedang pengecekan apakah surat suaranya rusak atau tidak. Oke. Jadi Caimin ini tadi dari KPPS meminta izin beberapa warga yang sudah duluan duduk tapi belum mendaftarkan diri untuk didahulukan. Bagaimana kalau misal Cawapres Anies Muhaimin Iskandar ini beserta keluarga didahulukan mencoblos karena keterbatasan kursi yang tersedia. Jadi di TPS 23 ini, nah ini pengecekan untuk yang kartu surat suara DPR RI. Oke, itu tadi kita lihat ya Caimin lagi membentangkan surat, agak gede juga ya tangnya suratnya ya. Kan banyak ya. Kayak, gitu kan. Ngibarin bendera kayak ya. Tang gitu kan. Gini. Bener kayak ngibarin bendera.
Gue lihatnya kayak koran ya. Gede banget. Gede banget. Dan itu kalau kita mau periksa kan kayak ada 5 kan, kayak set gitu paling kan. gede berarti DPR RI. DPR RI. Dan ya kita akan balik lagi ke TPS-nya. Nah ini dia. Gus Imin. Nah. Itu warna biru berarti DPRD provinsi. Provinsi biru. Kalau hijau kabupaten kota tadi. Kalau hijau kabupaten kota, betul. Ya, memastikan bahwa surat suaranya aman. Betul. Bahwa suratnya ini tidak rusak ya. Sama seperti arahan dari ketua KPU kita. Untuk harus dicek gitu ya. Untuk dipastiin dan kita sama-sama mengawal gitu. Bahwa tidak ada kecurangan dan semuanya itu semua surat-surat diterima baik adanya, tidak rusak. Gimana Tang, kalau lihat dari gesturnya nih Tio sama Bintang ini banget ya. Teliti gitu sama emang kayak harus sampai di Terawang ya? kayak bukan di Terawang sih, lihat ini rusak atau kagak sih. Tadi dilihat dan agak kayak di Terawang. Iya, maksudnya sampai atas. Palsu atau asli gitu ya. Gitu. Mantap, ini mungkin kita perlu contoh ya. Nanti kalau kita ke TPS gitu kita ya. Boleh. Wah ini Caimin udah masuk ke bilik suara nih tampaknya. Oh habis dimentangkan juga. Tuh ada 5 yang dipegang ya. Kalau digabungin satu itu jadi kelihatan tebel banget ya. Oh iya, sulit dicoblos kalau satu. Makanya harus dibentangkan dulu Harus tadi, dibentangin dulu. baru bisa dicoblos. Soalnya emang sangat tebal, seperti kesabaran kita nih. Iya Pak. Kita ya dicoba tebal ya. Dicoba tebal. Kesabaran kita dicoba tebal. Tadi tuh kayak bener-bener ngeliatin fotonya, orangnya, takut ada yang typo mungkin. Bener, takut ada yang dieditnya kebanyakan. Filternya jauh. Agak sedetail itu ya. Karena kayak aplikasinya ini. Kerasa gak sih kalau di baliho-baliho tuh kayaknya wajahnya sangat-sangat glowing banget ya. Sampai agak ada yang muncrat tadi antum ya. Saking glowing. Bener glowing banget itu. Kalau ngebuka handphone pakai wajah kayaknya nggak kedetek kayaknya. Beda banget. Beda ya. Iya nggak sih? Kadang kayak ya, gitu makanya ya. dilihat tadi kayak ini bener nggak sih? Bener Yang gak sih? Karena ini kayak tetangga gue deh ini, tapi kok di foto beda gitu. Kayaknya ke depan harus ditentukan aturan deh. Aturan bahwa ngedit jangan terlalu jauh. Jangan. Gitu. Jadi harus ada pori-pori kali ya. Tolong. Boleh. Sebenarnya berarti ini ya, goalsnya adalah kejujuran dimulai dari editan foto. Kejujuran dimulai dari itu. Nggak usah curang-curang nggak di ujung doang. Takutnya pasti kita kenal aslinya, begitu pas mau dicoblos, kok beda sama yang saya tahu sehari-hari gitu. Nggak dicoblos. Nggak dicoblos, nggak ini salah nih. Ini salah, tidak seperti yang saya tahu gitu. Dicoblos agak bahaya juga ya. Bahaya. Bener-bener agak bahaya sih kalau kayak gitu. Kalau nggak salah Bintang juga pernah tuh sambil nunggu nih ya kan, karena Gus Imin dan keluarga juga lagi milih. Bintang kan juga pernah tuh kalau nggak salah di Instagramnya ya. Kenapa tuh? Bikin proporsi baliho. Benar. Foto ini tuh gimana tuh Tang? Itu kayaknya baliho-baliho yang kita lihat begitu semua kan formatnya kan? Iya. Mukanya gede. Padahal DPR RI nggak ada mukanya kalau gue inget di surat suara nggak ada kan? Adanya partai sama nama-namanya. Adanya nama kalau nggak ada. Harus ada mukanya gede, nggak ada visi misinya, nggak ada track recordnya. Mungkin nggak untuk memperkenalkan, misalkan namanya X gitu, X yang mana ya gitu. Iya tapi kan buat nginget di kertas suaranya nggak ada. Kayak gini misalnya gimana? Lu ngirim lamaran ke HRD, CV lu mukanya sepertiga. Kayak agensi model ya HRD-nya. Informasinya nggak ada, ininya nggak ada. Padahal yang dicari IT misalnya gitu, tapi fotonya baliho itu portofolio, ini CV. Yang dicoblos itu CV-nya, ini namanya aja. Biar portofolio udah kalian lihat, bertebaran jalan sampai ada yang jatuh-jatuh kan kemarin. Nah, masalahnya portonya juga nggak jelas. Muka doang isinya. Namanya kecil ya, namanya kecil. Itulah ngapain kan? Tapi ada lagi nggak selain harusnya lebih banyak visi misinya gitu kalau Iya, lebih banyak visi misinya, terus juga misalnya program kali ya. Iya, program misalnya punya dana kampanye. Ya daripada bikin baliho mending bikin acara lalu disebarkan di sosmed. Kan informasinya jadi lebih banyak diterima. Oh iya benar. Oh benar. Kan jejak digital jauh lebih menjangkau, lebih luas kan, apalagi RI ya. Apa sih harus di baliho? Maksudnya kalau jejak digital kan bisa dikorek. Apa ini biar nggak bisa dikorek gitu? Waduh. Gimana ya? Gimana ya? Duh Sa, bener lagi Sa, gimana dong nih? Agak-agak pinggir jurang, masih pagi banget ya, masih jam 8.20. Iya,
Tapi bener sih harusnya lebih banyak mungkin. Setuju, iya. Dibanding Terus foto. penyebarannya juga pemasangannya banyak nggak baik kan tuh di pohon, di paku. Vandalisme jatuhnya ya. Vandal sih jatuhnya ya kalau di pedestrian. Iya, trotoar. Jalan. Belum lagi kalau hujan tiba-tiba jatuh kena Ada angin. yang jatuh, ya orang naik motor kena gara-gara baliho. Ya Allah nggak sabar banget dan nyelakain orang. Gak maksudnya belum sampai kepilih gitu ya. Belum sampai kepilih maksudnya Bintang tuh gitu loh. Iya bener. Belum sampai kepilih loh. Kok? Duh Bapak dari tadi hujan tuh memang agak lokal ya sebelah Emang agak bocor. Oh udah beres nih nyoblosnya. Tadi surat suaranya juga udah selesai ditunjukin lagi. Memang kurang lebih sih 5 menit ya di bilik suara itu ya. Aduh, tadi tapi bener sih kalau tadi kita lihat Saza ini gimana ya pasti tegang banget kan kompetisi. Bener sih. Kecil-kecilan aja kita gimana apalagi ini se-Indonesia. Se-Indonesia. Tapi Caimin beruntung ya dia bisa memilih dirinya sendiri. Kita nggak bisa loh. Di surat suara nggak ada kitanya. Iya benar. Itu bisa ada gua. Keren nih. Tapi kan yang maju kontestasi memang mereka ya. Kalau mau berarti 2009 mungkin Bintang 2029. Ada keinginan nyalek. Kita lihat 5 tahun lagi nih kayaknya. Kan ini tercatat ya ini banyak pasti yang udah mengabadikan. Jejak digital. Oh iya. Suatu saat Bintang Emon akan memilih dirinya sendiri dengan baliho yang... Oh nggak baliho dong, digital dia. Dia nggak mau mencelakai orang. Sorry. Oh iya dia nggak mau mencelakai orang. Nggak mau mencelakai orang deh. Cuma jejak digital gua banyak sampahnya sih. Jadi gampang kalah gua enggak deh. Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Ini kayaknya sedang memasukkan gitu ya yang sudah dicoblos tadi ke kotak suara. Aduh. Ada 5 sih ya. Jangan sampai salah masukin juga ya. Iya. Udah ada warna-warnanya tuh di depan kotak suaranya. DPRD provinsi. Mana headset? DPD RI. Headset yang itu loh. Ayo. Yang putih. Ini ya ada nuansa ketegangan ya. Biasanya kan Caimin lebih lebih ekspresif, lebih. Tapi ya wajar, pasti deg-degan. Pastilah. Wajar banget. Sumpah gue Cuman itu ternyata dia nyoblos diri sendiri cuma di 1 surat suara, yang 4 kan kagak. Oh iya benar. Kan ada 5 ya, berarti dia nyoblosnya 1. Iya, agak nggak mungkin nggak sih kayak satu negara. Terus dia mancalnya di semuanya ya? Semuanya. Ya itu maksudnya, berarti itu jangan sampai karena kan kita demokrasi. Kan demokrasi kalau kata kontennya 1. Bintang nih, aku ini ya mengulik-ngulik kontennya Bintang itu pernah ada kita tuh butuh yang namanya lembaga legislatif juga, yudikatif juga. Dengan harapan apa Tang? Dengan harapan kekuasaannya terbagi. Kemudian? Oh oke. Katanya ini Anies nih lagi. Ini Anies nih sekarang nih. Kita ke tempatnya Pak Anies yang lagi nyoblos di TPS 60 di Lebak Bulus. 60. Anies di Lebak Bulus. Iya gitu. Wah langsung rame. Wah satu. Pak Anies. Wow. Tapi tampaknya udah nggak hujan ya kalau kita lihat di sini ya. Ini sudah mulai reda. Sudah pada bergeser nih teman-teman wartawan ya. Benar. Cuma kayaknya agak gerah ya masih pakai jas hujan. Benar. Tapi semoga ada pawangnya nggak sih? Takutnya kalau hujan lagi kan. Oh benar. Iya tuh suka lihat gue orang yang naik motor sendirian pakai jas hujan tuh. Karena dia males buka lagi mas. Wah itu tuh Pak Anies. Pak Anies datang. Dan istri dan anaknya itu ya. Ada Mikael, ada Mutiara. Ya, Mutiara juga. Tetap dengan nuansa putih. Nuansa putih, sama seperti Caimin tadi ya. Dengan 01 ini temanya putih ya hari ini. Benar. Putih. Luar biasa. Langsung ke KPPS untuk bisa mendapatkan 5 surat suara nih teman-teman. Ini kalau modelan Pak Anies datang masih nyerahin KTP nggak untuk konfirmasi? Pasti dong. Saya punya DPT nih gitu. Ya, kalau secara administratif harusnya iya ya. Kenapa sih Bintang? Tapi lihat deh sebelah kanan tuh Caimin kan udah nyoblos tuh. Caimin. Iya. Kenapa nggak dikelingking ya? Kan bebas sih sebenarnya ini bebas. Bebas ya? Cuma ya mungkin karena satu kan gini. Oh mungkin gitu ya. Yang nggak boleh di muka, benar. Benar, yang nggak boleh di muka. Takutnya kalau di muka gini nanti dikira kita beda ya kan? Ini nggak dikira kan takut loh kok ada lebam keluar dari TPS gitu. Benar. Kan. Karena biru-biru ungu gitu ya tintanya. Benar. Atau masuk orang biasa keluar Thanos. Iya. Ungu semua jangan. Atau pertanyaannya kemudian adalah sedingin itukah bilik suara? Ungu. Antara sedingin. Itu kan. Kalau dingin nggak ungu sih, by the way ya. Nggak yang ungu.
kan kalau kedinginan bibir suka ungu gitu kan, yang kayak gitu loh. Kalau gue lebih putih pucat sih ya, kalau kamu jadi ungu ya. Kita beda kan? Lu kayaknya muntah. Biar putih itu ya Mas. Setahu gua. Jadi dia ungu ya. Ungu ya. Jadi boleh di mana aja. Boleh di mana aja. Berarti nanti gitu tuh kalau kita lagi promoin tadi pemilaf tuh challenge-nya narasi tuh. Iya, pemilaf. Bisa di kelingking, bisa di apa sih ini jari manis-manis. Jari manis, jari manisnya beda ya. Udah ada yang melingkar di sana. Loh. Emang ada ya orang belum nikah? Gue belum. Maksudnya? Bukannya itu make sense ya? Makin diginiin bukannya itu make sense. Kenapa lo nggak pakai sih, kan lo juga udah taken ya? Oh iya, lupa. Iya. Tadi gue nanya kenapa Pak Anies masih ngasih KTP atau tidak. Karena kalau gue jadi disebar di berbagai. Ini Pak Ganjar pakai baju putih, tadi kalau Pak Mahfud batik ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya kan? Batik. Dan kita dapat informasi dari orang dalam narasi nih. Untuk di Hambaran tuh kayaknya Pak Prabowo maksudnya itu akan nyoblos sekitar pukul 10 pagi. Nanti. Santai dan chill. Santai dan chill. Masih buru-buru. Nggak usah. Masih bagus soalnya. Santai aja. Iya benar. Benar. Fakta. Itu fakta iya, surveinya masih bagus. Jam 10 masih aman lah, jam 10. Jam 10. Nggak mepet-mepet banget kan, jam 12 tutupnya. Nggak mepet. Ini Pak Anies lagi ngantri, kira-kira ada ibu-ibu yang nyelang antrian kayak, sih Mas, anak saya mau sekolah sih duluannya gitu. Kebetulan libur hari ini, 14 libur nih, berada Nggak bisa, pakai alasan itu nggak bisa berarti. Atau mungkin lebih ke, misi mau cari beras yang murah gitu. Nggak ngaruh sih, ngobros, tapi kayak mungkin ada. Iya, tapi kan nggak nyambung. Nggak nyambung juga ya alasannya. Apa alasannya nyambung? Tapi kayaknya nggak ada deh yang nggak ada ya. nyela-nyela tuh. Mungkin nyelanya gini kali ya, kan hujan dari tadi. Jemuran saya tadi saat tinggal tadi pas udah reda. Sekarang gerimis Pak. Logis. Ini berjamur baju saya, baju baru lagi nih yang baru minggu lalu dibeli. Gitu ya nggak salah loh. Benar. Ini tuh kayaknya kenapa cuma 2 frame, takutnya kena framing ya. Kok cuma 2 nih yang dimunculin di sini gitu. Karena tadi infonya sama Randu sampein ya, Pak Prabowo masih jam 10 guys. Jadi yang muncul di layar masih 2 orang ini. Nah, jadi tetap tenang, semuanya tetap tenang. Ini semuanya akan ditampilkan. Ya kan? Ditampilkan. Karena memang timelinenya beda-beda. Beda, waktu nyoblosnya beda-beda. Mohon pengertiannya ya orang baik, jangan digoreng gitu. Kayak kenapa kok cuma 2 gitu kayak. Agak takut sih. Justru 2 itu nomornya Pak Prabowo kan jadinya. Iya. Oke. Jadi walaupun gak dimunculin gitu ya. Iya. Oke. Bisa. Masuk juga ya. Masuk. Jago loh. Ya. Udah. Layak untuk arogan. Layak banget. 2000 kayaknya nggak perlu persiapan 2029 tuh udah langsung running kayaknya. Iya. Nggak, gue takutnya dia udah dapat jatah nih. Entah menteri atau staf sus deh kayaknya 2002. Jangan dibocorin. Oke. Jadi kayaknya staf sus sih guys kayaknya. Kalau ini kita sambil nunggu Pak Anies dan Pak Ganjar. Ini kayaknya Pak Ganjar TPS-nya lumayan jauh ya. Dari tadi jalan dulu ya lah. Iya, bener juga ya. Agak melewati ruangan. Tadi kan ke KPPS tunjukin KTP kan. Mungkin karena Pak Ganjar suka lari, jadi saya milih yang jauh deh, biar sekalian jalan. Kayak butuh ini nih. Atau mungkin konsep TPS-nya experience gitu kali ya. Jadi kayak memang labirin gitu loh di sini. Keliling dulu. Iya, kayak ada kemungkinan. Games-gamesnya gitu loh. Tapi bener sih agak lumayan jauh. Kalau yang tadi kan kayak langsung pada sampai, Caimin langsung nyampe. Datang terus langsung foto-foto duduk gitu kan ya. Jadi TPS yang lainnya tuh kayak datang pagar ayu menerima tamu ya kan, nunjukin KTP, antri. Kalau ini ada experience-nya tadi. Luar biasa nih, memang agak beda ya. Loh, kan katanya vibes-nya memang ini Pak Ganjar ini fun fact-nya nih, Tang. Ini temanya pelaminan memang. Oh serius? Pelaminan. Randu kemarin kan sudah
sangat pengen ke Semarang gara-gara lihat pelaminan itu. Wow. Padahal sudah di pelaminan. Wow, 2 kali dong. 2 kali. Gitu. Temanya memang bener pelaminan kan, Du? Ini ya, ini udah, ini TPS-nya belum nih. Apa udah nyampe apa belum? Udah ada. Tuh ya kan ada janur-janur kiri kanan tuh. Oh berarti ini abis nyoblos bisa ngambil terendang? Kalau tadi tempatnya Gibran dapat coklat habis nyoblos. Oh, tempatnya Gibran tadi. Hari kasih temanya Valentine tadi di sana. Lope-lope. Masih gitu. keburu nggak kita nyoblos di Semarang nih? Yuk, tinggal. Lumayan dapat makanan nih. Iya. Keburu tapi kayak lo? Nggak ada, cuma kenal yang punya. Wow, emang beda. Layak arogan sekali. Iya, makanya dia kayak nyoblosnya bisa pindah langsung. Kalau kita ngurusnya terakhir tanggal 7 udah nggak bisa lagi. Betul. Bintang mau pindah ke Tapi Semarang. ini tuh kali keberapa milih sih? Buat Ini Bintang? kali ketiga gue milih. Kali ketiga. Kali ketiga. Apa yang paling di highlight nih di pemilu 2024 kalau menurut Bintang? Seru karena calonnya 3. Sebelumnya kan calonnya 2 terus. Oh iya. Iya benar. Jadi kayak kalau nggak A, B. Kalau nggak B, A nih dituduhnya. Kalau sekarang nggak bisa. Lu bukan A ya? Iya. Berarti B. Belum tentu juga. Belum tentu B, karena masih ada C. Antara B, C atau golput. Tapi kan golput jangan. Jangan. Tidak baik. Tidak baik. Suara penentu nggak boleh. Harus memilih. Harus memilih. Harus memilih. Oh berarti Bintang selama memilih selalu 2 ya? Oh iya. Bintang tuh juga ini terkenal Cuma 2 dengan doang. ininya statement bahwa membedakan pemilih dan pendukung. Ceritain Tang. Kenapa sih apa Enggak. bedanya pemilih dan pendukung? Oh enggak. Lo dapetin lo dari mana sih, Du? Kita tadi briefing kayak gitu kan? Du hati-hati banget, Du. Ini tuh lagi di record loh. Tapi ini benar-benar ada di Instagramnya. Itu ada di Instagramnya Bintang. Randu pucet tangan. Randu gak pucet nih. Karena ini gak ada iklan nih, gak bisa di-cut nih. Oh my god. Oh bener kan? Gimana Tang? Gue tuh setuju dengan memilih aja, jangan mendukung. Kenapa? Karena kalau mendukung itu tuh jadi bias. Sifat berangkatnya dari ya mendukung. Pendukung tuh kan dari mendukung, memilih dari pemilih dari memilih. Milih tuh kayak Gimana? Mendukung memilih dari memilih gimana coba? pemilih dan pendukung. Oke. Mendingan jadi pemilih. Karena pemilih berangkatnya dari hanya memilih. Hanya memilih. Oke. Pendukung itu mendukung. Sifatnya mendukung kan harus dibela terus. Jadi bener salah harus dibela mati-matian. Kecenderungan awalnya tuh membela. Jadi agak bias, kurang objektif lah. Kurang objektif. Ini kalau bisa dianalogikan bagaikan apa Tang? Nggak ada sih. Oh nggak ada, nggak ada di anak. Tadi soalnya sempat bilang toxic relationship gitu. enggak. Oh nggak toxic juga gimana coba? Ini agar kita bisa memilih dengan sehat, Betul. menentukan dengan sehat, Rasional. Sehingga ketika ada orang menyampaikan tentang kurangnya dari pilihan kita, kita tuh nggak langsung nolak. Tapi kita cek dulu faktanya. Cek dulu lagi. Kalau pendukung tuh biasanya kalau dikasih fakta yang nggak enak soal calonnya, berangkatnya tuh langsung ini mah hoax. Ini tujuannya menjatuhkan. Nah, ini Pak Anies juga udah mulai nyoblos nih ya ternyata. Wah itu tuh. Sama membentangkan kertas-kertas tadi. Oh benar. Lihat loh ada saya nih. Ya gimana Tuh. ya rasanya kalau ada. Coba Tang, lo kasih VO dong tuh. Kira-kira gimana tuh VO-nya Ya, kalau coba, Pak Anies VO. nunjukin. Sampai dibawa keluar loh, sampai Coba. keluar tenda lo tuh. Ini ada saya. Udah nggak boleh kampanye ya? Masih boleh kampanye nggak? Nggak boleh, udah masa tenang. Udah nggak boleh. Saya sih memilih nomor 1. Oh iya. Karena itu saya sendiri. Karena itu saya sendiri. Iya benar. Kamu milih berapa? 1 juga oke. Nah. Oke. Oh. Bismillah. Bismillah. Pak Ganjar mana Pak Ganjar nih? Pak Ganjarnya belum. Ada
udah beres. Yang menang adalah pilihannya. Ya udah. Takut nyebut nama. Yang menang adalah pilihannya. Iya, misalnya. Ya nggak usah dibelain ini itu. Kalau ada yang tidak baik ya dikritik. Kalau ada yang bagus ya diapresiasi. Sesimpel itu. Jadi kalau pemilih itu kalah menang tetap akan ikut mengawal gitu ya. Kan dia pemilih. Jadi kalah menang yang dicoblos akan dikawal sampai 5 tahun. Kalau pendukung mungkin ada kayak sakit hatinya kalau kalah. Kalau menang jadi kayak kadang over proud ya. Jadi kayak pun udah audionya nggak ya? Ya nanti kita sambil tunggu audionya ya. Oke. Mas Gibran nyoblos jam 10. Bapaknya udah dari pagi. Bapaknya udah dari maksudnya? Iya kan? Udah dapat dilanjutin sampai tuntas gitu loh, Tang, Bapak. Biasanya gue tuh kalau kayak gitu ditegor bapak gue. Lu kemana nih? Belum muncul juga. Oh iya. Ya apalagi nyoblos biasanya sekeluarga kali ya. Tapi tempat TPS-nya berbeda kan? Beda. Pak Jokowi di ini. Beda, Tang, tempatnya, Tang. Yang satu lagi. Iya kan Gibran di Solo, Tang. Jokowi di Gambir tuh. Ini surat suaranya. Nah, ini teman-teman di rumah nih dilihat nih contoh dari Pak Jokowi ya. Jadi ketika nerima surat suara diperiksa dulu. Takutnya ada yang rusak atau enggak. Ditunjukin. Kalau sampai ada yang curang di TPS-nya presiden, itu kurang ajar tuh. Siapanya? Yang pihak yang curangnya maksudnya. Curangnya ya? Pihak yang curang itu? Misalnya ada oknum. Oke. Gitu loh, Nu. Iya benar. Mbaknya nggak boleh ngeprank itu loh di tempat presiden dulu. Nggak boleh ngeprank gitu. Nggak boleh. Kok bisa rusak sih? Kan gimana ya, masa rusak sih kan nggak boleh. Tuh, tanduk selebar itu memang. Lebar. Oh iya, lebar banget. Oh ini yang dipegang Bu. Yang itu tuh kayaknya DPR RI sama DPD RI ya. Oh DPR RI sama DPRD yang paling gede ya? Iya, karena keren. Pilihannya banyak ya. Banyak. Berarti nanti harus dipastikan ya di bilik suaranya juga kayaknya lumayan gede nggak sih? Spesies nggak sih itu? Kalau agak kekecilan harusnya susah bisa ya sih si jembrengnya ya. Harusnya bisa sih. Cuma dia balik lagi kata Bintang tadi, sewajarnya aja ya Tang, baik menyibaknya. Jadi pas di balik suara nggak usah sosokan bikin konten dari jauh. Nggak usah. Surat suara siap. Nggak usah kan ini bukan bendera juga, nggak usah di konten-kontenin gitu. Nggak bisa juga di kontenin. Tenang. Kaget kok kayak kaget sih? Nggak kaget. Bibirnya kayak gimana? Oh, kalau kaget sekarang gitu ya? Oh iya benar, agak kaget. Iya benar. Tiba-tiba Bintang jadi ahli membaca gerak bibir. Gua tuh emang jagonya membaca gerak wajah. Gerak wajah ya. Mimik wajah tuh tahu ya. Mimik wajah. Pantesan tadi tuh kayak sombong tuh nggak perlu dari ucapan, Du. Pakai gestur mata. Arogansi gue tuh udah jangan dipertanyakan. Iya. Jam terbang sih emang kalau Bintang nih. Jam terbang. Pak Presiden. Ini kira-kira Pak Jokowi sudah menentukan dari rumah atau masih ada ini nggak ya? Deg-degan nggak ya kira-kira di situ kayak, aduh. Apa yang harus saya baca dari ekspresi ini Bintang? Oh, kita juga dapat. Menentukan udah lah dari rumah. Maksudnya kan kesini langsung tes gitu ya langsung. Nggak ada inian berpikir. Minum dulu kali ya. Minum. Iya. Dan kita dapat info ya barusan bahwa Paslon 02 sudah tahu. Lu dapat info pada dari mana sih? Ada ordalnya narasi. Kacau emang. Apa nih infonya nih, apa nih? Iya, jadi ada persiapan keberangkatan juga dari Paslon 02. Ini kan tadi kita udah lihat. jam 10? Iya, persiapan di-update. Dia siap-siap mau berangkat. Siap-siap berangkat. Tadi kan kayak Caimin juga mau berangkat tuh kayak kumpul dulu keluarga, doa bersama. Mulai persiapan. Tadi yang pasti kan Pak Anies sudah nyoblos. Sudah nyoblos, Pak Ganjar sudah nyoblos. Dan sekarang juga ini kita lihat Pak Jokowi juga sudah nyoblos. Nyoblos. Caimin juga udah nyoblos tadi kan? Berarti kalau 01 udah semua ya? Pak Mahfud juga udah. Berarti 02 juga udah 02 belum. Baru mau berangkat. Kalau 03 udah semuanya juga ya? Iya. Ini yang unik 03 semuanya di luar Jakarta ya? Di luar Jakarta. Iya kan? Oh iya. Pak Ganjar di Semarang. Pak Mahfud di Jogja. Oh keren. Di Jogja. Kalau 02 kan semuanya di, enggak 02 Pak Prabowo juga di Bogor tuh bukan Jakarta loh. Oh iya benar. Jawa Barat loh Bogor. Jawa Barat, benar. Mas Gibran di Solo? Di Solo. Iya, benar. Berarti yang di Jakarta hanya 01. 01. Iya, Pak Muhaimin sama Pak Anies di Jakarta. Di Mampang sama Lebak Bulus. Yang lainnya di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Bogor, Solo, Semarang, Yogyakarta. Yes. Jadi
Kalau lo tadi penasaran, orang dalamnya infonya di mana sih? Kita menyebar titik-titik itu. Keren. Dari semalam mereka? Dari berapa hari lalu sih? Udah terbang kasih info. Kasih info. Oh ini Bu Iriana juga. Bu Iriana. Oh sudah selesai memilih ya, cepat ya. Ibu negara kita di 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir benar. Berarti selama lo nyoblos, kepemimpinannya ini mereka ini ya, presiden yang terpilihnya iya, kebetulan dua ini. Dan fun fact, gue dua-duanya milih Pak Jokowi. Keren. Kita kan dari 2009. Bukan, aku lanjutin dulu dong maksudku. Iya tuh Ibu Negara happy banget tuh. Iya happy banget Ibu Negara tuh tadi senyumnya. Lega kali ya akhirnya bisa memberikan pilihan gitu ya. Bisa memberikan pilihan, benar banget. Di hari kasih sayang ini dinanti-nantikan gitu ya kan. Ini Pak Jokowi nyoblos pertama kali lagi setelah nggak ada wajahnya loh di surat suara. Setelah 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Benar-benar ya. Gimana ya, pas buka kan biasanya ada gitu kan. Apa ada kaget-kaget nyari dulu kali, mana sih? Oh iya nggak ada. Atau tadi yang tapi Pak Jokowi itu mukanya munculnya udah lama nggak 10 tahun terakhir. Dari wali kota, gubernur DKI. Oh iya. Kan dia ikut pemilu kayaknya udah banyak ya. Dari wali kota dulu, terus kemudian gubernur DKI juga ada wajahnya beliau gitu kan. Ya, dan katanya selalu menang ya. Selalu menang. Iya, hitungan win rate-nya tuh 100%. Win rate, baik win rate ya benar. Win rate-nya 100% ya. Iya. Senyum ya. Kalau ini Unyu sih mamanya ini bisa menang challenge kita ya kalau misalkan ikut upload berpartisipasi nih. Pemilu di narasi. Narasi dan komunitas narasi ya tadi. Sama narasi newsroom juga Kak? Narasi newsroom. Bisa. Ini ya kayak mau ada konvers kah atau? Iya. Oh iya langsung. Ada konvers. Ya kayaknya sih mau konvers ya kita. Ini nggak usah diisi VO ya yang ini. Enggak. Jangan. Karena kan mau konvers ya Bapak Presiden kita. Kira-kira kertasnya apa ya Tang isinya Tang? Nggak VO sih Tang, tapi kira-kira tulisannya apa? Ya pointersnya apa gitu kira-kira. Semoga pemilu berjalan lancar. Kita prediksi. Kita prediksi apa yang tercantum di tulisan itu. Oke. Karena penting banget ya Tang kalau kan ini ya pemilu. Pengawas pemerintah. Untuk mengawal kan ya. Semuanya tuh Iya, udah lu pilih satu. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Gimana? Mayor Teddy. Benar. Karena cukup viral ya. Oke, Prabowo datang. Jadi menurut lo gimana nih Tang? Ini lebih cepat nih gimana nih? Iya, menurut lo kenapa Tang? dia datang lebih awal nih Tang, Prabowo gimana nih menurut lo Tang? Nah, Pak Prabowo kan di beberapa brandingnya memang gemoy kan. Tapi di TPS tadi sih lihat banyak anak kecil. Kenapa? Apa ini konsepnya? Bagaimana? Tuh, kan memang ada. Enggak, mungkin daripada tinggal di rumah Tang mungkin ya. Kan lagi hujan juga. Lah hari libur kan. Temenin ibu nak. Jadi Mobil Kuat branding gemoynya pas. Pas ya. Terus nanti dapat info itu pakai karpetnya hijau loh. Green carpet hari ini ya di tempatnya Pak Prabowo.
Dan kalau secara outfit tetap ya ciri khasnya Pak Prabowo. Biru muda. Biru langit. Oh, memastikan on time kali. Dan memang seperti ini ya kondisinya Pak Prabowo ini kan di Bogor ya, kota hujan dan tampaknya masih hujan tampaknya Pak Prabowo ini ya. Oh iya. Masih ada gerimis-gerimis tampaknya di sana. Ya kan kalau yang di Jakarta kayaknya udah nggak hujan, tapi teman-teman Pak Prabowo ini kayak masih rinai gerimis. Nuansanya juga ini ya, ada tegang-tegangnya ya, wajar lah ya. Tegang sama seperti Caimin tadi. Ya kalau kita lihat dari ekspresinya. Benar. Semuanya tegang wajar lah. Wajar. Karena yang nggak tegang mah kita doang. Nggak ada urusannya kan. Oh iya benar. Nggak ada urusan di ininya, di pencalonannya. Kita kan hanya memilih. Benar, kita kan memilih. Tapi tetap ada rasa deg-degser juga ya. Iya dong. Apakah siapa nih? Gitu. Iya. Oke. Sudah selesai akhirnya Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Tampaknya sudah akan bersiap meninggalkan TPS di Gambir ya. Oke. Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Dan kalau dilihat di sebelah kiri ini Pak Prabowo masih menunggu ya, sama ya. Ya. Semuanya sama lah. Datang antri dulu. Contohkan yang baik. Berikan contoh yang baik. Bagus. Oke. Nah, ini masih menanti ngantri sesuai yang lain ya. Karpet hijaunya juga ternyata baru dibentangin. Biasanya kan karpet merah, ya kan? Oh, red carpet ya, kalau gala gitu ya. Nah, sekarang karpetnya hijau. Mungkin nggak ada makna khusus ya, tapi juga bisa jadi itu simbol tertentu. Ini udah mulai ngapain nih Pak Prabowo? Kayaknya akan menerima surat suaranya ya. Oh, mulai diperiksa juga. Mencontohkan juga buat kita memeriksa surat suara. Nanti akan dicekin satu-satu gitu ya kan, KTP-nya. Dan jangan lupa juga nih teman-teman di rumah ya, waktu datang ke TPS dibawa ya suratnya itu ya kan. Oh iya, surat undangan. Surat undangan untuk memilih hari ini. Ini? Apa, Ibu yang ngantri juga mungkin ya. Iya. Ngantri, mungkin sebelahnya. Bertepatan. Karena kan TPS-nya memang dibuka dari jam 7 kan, untuk umum dari jam 7. Oh iya. Jam 12-an nanti ya. Oh iya ya, maksudnya itu kan bilik 4 bener-bener bisa bener-bener barengan, nggak ada. Yang sama. Bisa. Oh relax, santai dengan senyuman khasnya Pak Prabowo. Betul. Senyuman yang udah dari muda, ini senyuman tampannya beliau. Ikonik ya? Iya. Senyum khas orang tampan. Gitu ya? Pak Prabowo. Oke. Ini serius banget nih ya kayaknya. Tapi kalau dilihat ini biliknya lumayan gede ya memang ya. Jadi tadi kan concern kita kalau ngebentangin surat suara yang sebesar itu cukup atau enggak ya? Ini kayaknya cukup kayaknya. Cukup sih. Kayaknya cukup. Tuh ya masih gede itu sih. Tuh. Ya kayaknya bener-bener pas sebilik itu ya. Bener. Sebilik tempat nyoblos itu. Pakunya jatuh. Enggak. Yang bilang pakunya jatuh. Wah. Apa surat suaranya? Apa? Surat suaranya. Bisa. Tapi pakunya diikat kan ya harusnya ya? Harusnya. Biar nggak dibawa pulang gitu maksudnya? Iya. Terus juga biar kalau jatuh nggak repot. Iya nggak repot. Iya kan kayak lama lagi. Waktu. Dan memang kan arahannya tidak harus membawa paku dari rumah sih memang. Benar. Ada sosialisasi. Jadi harus standby di situ. Kayak pulpen di teller bank aja. Oh iya benar. Yang ada kayak apa bulut-bulutannya itu ya, nempel. Gitu. Jadi kalau nggak pakai itu takut kebawa kan pulpen adalah benda paling sering hilang kan di sekolah. Benar. Betul. Pakunya juga tajam banget kali ya, biar langsung. Iya, tajam banget. Ini adalah momen-momen. Ini memang momen-momen ini ya, momen-momen. Ini 24 jam lagi ada kemungkinan kita sudah menerima info quick count kan ya tentang siapa yang jadi pemimpin
Bisa 5 tahun ke depan, keren. Nah, Lo pasti menanti-nantikan gak sih Tang, quick count-nya akan seperti apa? Apakah prediksi lo dari quick count nanti sama kayak kemarin di hasil survei, beberapa lembaga survei gitu ya, sampai akhir masa tenang kampanye? Menarik untuk dilihat nih. Gua nggak tahu sih akan tepat atau enggak ya. Cuma kalau mau dilihat track recordnya kan bisa tentang lembaga survei ini, gimana prediksi di 19 dan 14, sejauh apa margin kesalahan. Itu tampaknya sebenarnya sudah bicara ya Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo nampaknya sudah bicara. Yes, mantap nih. Oke. Lo kaget gak Tang? Tiba-tiba disapa circle lo Tang? Kaget sih, dari tadi ngeliatin capres-capres ini. Ngeliatin abang-abang semuanya nih. Ini kan karena circle-nya Bintang nih Tang, bisa ditanya-tanya nih untuk teman-teman komika yang mendukung. Yang mendukung, ini kan udah... Iya, represent masing-masing paslon loh. Merepresentasikan. Representasi masing-masing. Ada David Nurbianto yang mendukung paslon 1, kemudian ada Gianluigi yang paslon 02, dan juga ada Viko pendukung paslon 03. Oke. Gitu. Loh, mana? Ini apa nih? Oh, Pak Prabowo lagi ya? Ini? Oke. Berarti sesuai ya yang sama Bintang tadi. Tadi Bintang tadi kan nyampein. Oke. Ternyata yang sudah nyambung di sini itu ada Viko ya dari pendukung TV. Ayo. Halo. Bang Viko. Atau Bang Gian. Bang Gian sudah dengar suara Bang Gian, Bang Gian. Enak-enak aja gue matang, nggak ada beban gue mah. Mau 02 yang menang juga kita mah nggak ada beban. Tapi kan walaupun kemungkinannya hanya 1% pun, ya itu satu kemungkinan itu tetap harus kita usahakan dari jutaan kemungkinan yang ada. Jadi intinya ikhtiar aja. Ikhtiar aja, usaha aja ya. Gokil. Karena mungkin menjalaninya, mendukungnya, karena meyakini ini benar, bukan wah gue yang penting menang gitu. Meyakini bahwa ini benar. Begitu Bang David? Betul, urusan menang atau kalah. Ya rakyat Indonesia kan ya, bukan memimpin kubu-kubu tertentu. Jadi kita lihat aja hasilnya hari ini. Oke, mantap. Kita lompat ke Bang Viko Fahriza. Ini dia seniorku mantapku yang dari tadi ngeliatin udah senyum-senyum aja nih. Iya bener. Bang Bintang. Viko, pertanyaan dari saya simpel aja Bang Viko. Bagaimana penilaian Bang Viko terhadap pelaksanaan pemilu kali ini? Apakah cukup memuaskan atau tidak? Pelaksanaannya sih cukup memuaskan gitu. Yang seru kan dinamika antar pendukung aja sih kan. Jadi kayak kalau 02 boleh percaya survei, kita 03 nggak boleh percaya exit poll gitu. Oke, yang seru dinamika itunya aja ya. Iya. Serunya dinamika itu. Tapi menurut Bang Viko sendiri, ini peluang dari 03 untuk memenangkan pertarungan ini kayak gimana Bang? Sebenarnya kalau dilihat dari pemilu-pemilu sebelumnya sih yang menang-menang di luar negeri, karena di luar negeri nyoblos duluan sih. Biasanya yang menang-menang di luar negeri menang juga di Indonesia sih, dan 03 kayak megang banget sih buat exit poll di luar negeri. Jadi kalau dikawal suaranya dengan baik dan nyampe dengan benar tuh. Kenapa sih ketawa aja? Nggak suka Bang Viko, optimis itu kan bagus kan? Optimis itu bagus loh. Seru. Berarti ini seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ketika menang di luar negeri biasanya itu jadi start yang baik untuk kemenangan secara keseluruhan ya Bang ya? Ya berkaca dari sejarah kan, kita kalau nggak berpatokan sama sejarah mau berpatokan sama apa tak? Abang-abang ini emang nih, 03 menemukan permata menjadikan Bang Viko di barisannya tuh. Benar-benar menyala berarti ini ya? Menyala,
abangku ilmu padi tetap yang... Nih ada cerita lucu, bini gue kan baru pertama kali nyoblos, pengalaman pertama. Oke. Jadi tadi gue ketawain di TPS gara-gara dia nyelup jarinya sejari-jari, setut luncuk. Baru dibilang sama Bintang tadi di awal segmen. Aku dalam-dalam bang. Segini gua, bukan gua, segini sejarinya di biru, sejarinya biru. Itu hilangnya nggak bisa 24 jam lagi kan? Iya, kadang yang sini-sini udah hilang tapi lipetan belum hilang nih. Iya. Karena ketutupan. Tapi baru pertama kali nyoblosnya juga santai kan? Kalau tadi kan nyelup jarinya kan penuh tuh. Kalau nyoblosnya aman kan? Aman, nyoblosnya aman. Cuman dia keder pada saat nyelup tinta aja. Gak apa-apa, itu jadi kenangan Bang David. Teringat seumur hidup, apalagi pengalaman pertama kan? Iya. Sekarang malu tuh dia di plester jarinya. Sekarang malu di plester. Jangan atuh, nanti malah jadi sorotan. Lu kenapa abis nyoblos kok malah terluka gitu kan? Iya. Kira kena paku. Abis nyoblos. Pura-pura cedera. Pura-pura cedera kena paku jadinya malah di plester. Malu dia. Iya. Okay. Fun fact ini lucu banget Bang David. Fun fact banget di sini. Oke. Oke, kita udah selesai nih. Tadi udah ngeliat TPS. Kita ini dulu dong. Saya thank you. Dadah. Abang-abang. Terima kasih abang-abangku, Bang Viko, Bang Gian, Bang David. Thank you. Bang David. Thank you. Selamat memilih Bang Viko dan Bang Gian. Sukses semuanya. Sukses, mantep banget ya. Para pendukung dan juga para pemilih, ya kan? Pemilih. Semoga baik semuanya. Oke, tadi kita udah mantau beberapa pemilu, tinggal Mas Gibran doang. Nah, makasih juga buat Bintang Emon udah hadir di sini sama kita. Ngawal pemilu, ngawal suara penentu. Benar. Ya kan? Dan acara hari ini rangkaiannya masih panjang banget. Dari pagi till drop ya, entah kapan nanti. Tapi terus pantengin narasi pastinya. Dan kita akan ada segmen selanjutnya, jadi... Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih akan ada Kak Ziva Magnolia. Yeah. Jadi kalau mau ngambil minum, mau pipis dulu, atau sambil siap-siap boleh. Karena kurang lebih 1-2 menit lagi akan masuk ke segmen berikutnya. Oke. Oke, kalau gitu gue Tian Tio. Saya Ranu Dahlia. Saya Bintang Emon. Ya. Selamat memilih. Selamat memilih. Bye. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Sekarang, Nastusya sudah berganti gigi. Karenanya, aku pilih Formula Family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga. Ada formulanya. Di luar ruangan, bikin tenggorokan kering. Bantu legakan tenggorokan dengan Strepsils. Mengandung double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Strepsils, membantu melegakan tenggorokan. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus. Pilih aman dengan aman. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Kan? Kin, begini nih akibatnya kalau milih snack yang berantakan. Makanya snackin yogurt aja. Kin yogurt, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snackin aja. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000, asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus. We are CSN, Creative Studio Narasi. We are a highly skilled and creative team, dedicated to deliver exceptional projects with a unique and imaginative touch.
With years of experience in the industry, our professionals specialize in bringing your projects to life in the most captivating and innovative ways possible. Whether it's a corporate gathering, a product launch, your company profile, web series, professional classes, or a memorable celebration, no matter how amazing your projects can be dreamed up, we hear you. Our team will ensure that every aspect of your project is executed with the utmost professionalism and creativity. We understand the importance of setting the right tone for your occasion, and our commitment to delivering a flawless experience is unmatched. Add extra spark to your projects and make it truly unforgettable with us. Creative Studio Narasi. Halo guys. Halo. Selamat pagi, masih pagi ini ya? Masih pagi dong, banget. masih pagi dong. Ini masih semangat kan ya? Masih semangat sih. Aku masih semangat banget ya. Masih oke. Kembali lagi di Ngawal Suara Penentu bareng Ayu, jurnalis narasi dan Faris, jurnalis narasi. Oke, nah tadi kan kita udah sempet ngobrol nih sama Sasa Utari, terus sama Bintang Emon. Bener. Nah kita segmen ini nggak kalah spesial Kak. Kita Ada siapa juga tuh, punya Yuk? host spesial. Siapa tuh? Jadi kita bakal ngawal suara penentu bareng orang yang suaranya paling merdu. Paling merdu di gedung ini ya, saat ini ya. Di gedung ini. Di Indonesia juga mungkin. Di Indonesia juga? Yes, Oh ya betul, mungkin ya. Betul, oke. Kita langsung Siapa ya panggil aja kira-kira nih. ya? Suara yang paling merdu ada Ziva. Ziva Magnolia, silakan datang. Wih, gila. Slay banget. Slay banget ya. Slay banget loh. Openingnya udah slay banget nih ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oke, jadi nanti kita bertiga nih bakal nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan. Tapi setelah itu kita juga masih ada segmen-segmen lainnya yang lebih seru juga ya. Betul pastinya. banget yuk. Acaranya masih panjang banget nih. Betul. Iya nih Sampai tildrop udah. sampai lemah. Sampai lemas Sampai tuh. lemas Sampai tuh. lemas gak tuh? Oke, kita kayak perlu duduk aja sih Kak. Iya, udah. Oke. Iya, daripada lemas kan nanti. Oke, iya benar. Oke. Masih sejam loh kita. Oke, betul. Gimana? Oke. Ziva Oke. ini, wah kedatangan Ziva ini senang sekali Ziva. Aku bisa gini hadir yuk, di sini. aku Gimana, Riz? rada ngerasa kedatangan Ziva tuh pas banget nih kayak momennya. Kenapa tuh? Kenapa tuh Riz? Ziva tuh punya lagu-lagu yang bisa menggambarkan hari ini banget. Waduh. Hari pencoblosan, hari pemilu nih ya. Oh jadi Ziva nih punya album khusus pemilu gitu maksudnya? Enggak sih. Emang iya Ziv? Emang punya? Emang ya? Khusus spesial pemilu nih? Kayaknya enggak ya. Enggak kan? Enggak. Nah, tapi dia punya single-single, punya lagu-lagu yang kayaknya bisa nih kalau buat ngebahas pemilu nih. Misalnya ada pilihan yang terbaik. Contoh Riz. Tuh, pilihan yang terbaik. Oh. Ya bisa kan? Berarti hari ini kita harus ngasih pilihan kita yang terbaik. Karena hari ini kita harus ngasih pilihan yang terbaik. Supaya nggak menyesal. Ya nggak tuh Ziv? Kok bisa? Iya kan? Nggak menyesal. Pikiran loh. Boleh. Ada satu lagi Supaya kita merasa cukup dengan demokrasi di Indonesia saat ini, dengan pemerintahan yang ada. Amin, keren. Iya benar. Ini ngomong-ngomong, Ziva udah nyoblos belum sih sebelum kesini? Kebetulan belum ya teman-teman. Karena Kebetulan kita tadi juga belum. Tadi pagi tuh sebenarnya sebelum aku jalan ke sini, aku udah mau datengin TPS-nya kan. Betul. Cuman karena hujan jadinya belum prepare. Jadinya kayak belum sempat dan abis ini aku langsung cabut sih. Yes, cabut. Iya tapi hujannya deras banget soalnya. Iya, deras banget. Tapi katanya kalau hujan ini pertanda baik sih kan? Oh iya? Iya nggak Siapa sih? tuh? Kata sebagian orang. Iya. Kalau kata yang orang rumahnya kebanjiran sih nggak baik loh. Iya, betul. Kita juga ini belum nyoblos, jadi abis ini kita langsung gas. OTW lah ya. OTW TPS nih ya. OTW ke TPS langsung terdekat ya. Yuk. Betul. Ziva udah berapa kali nyoblos ini? Kebetulan ini kedua kalinya aku Oh, kedua kali. nyoblos. Berarti yang pertama di 2019. 19 itu aku umur berapa berarti ya? 18. Oke. Sama berarti. Di sini yang paling berpengalaman tuh Mas Faris. Oh ya? Iya. Pengalaman tua maksud kamu? Bilang aja kalau paling tua. Bukan sih, lebih berpengalaman, lebih senior gak sih? Lebih senior. Iya,
betul. Siap senior. Siap senior. Oke. Tapi kira-kira nih ada pembeda nggak pemilu tahun ini sama pemilu sebelumnya gitu? Ada banget sih. Dulu waktu tahun 2019 itu tuh aku masih dibilang apatis sih, soalnya apapun yang jadi pilihan mamah dan keluargaku itu jadi pilihanku. Jadi aku nggak punya pilihan yang dari aku sendiri gitu loh. Jadi ikut-ikutan aja. Tapi sekarang? Pada tahun ini aku mencoba untuk lebih punya pendirian, punya pilihanku sendiri. Dan aku jadi lebih banyak riset juga tentang siapa yang akan aku pilih di hari ini. Oke, jadi memang kalau di tahun ini nih pemilu 2024 nih Ziva udah sempet cari-cari juga kan, sempet riset-riset, bener-bener pilihan sendiri nih. Berarti benar-benar pakai pendirian sendiri, pakai sikap sendiri, dengan isu-isu yang kamu concern juga sendiri gitu ya. Dan senangnya juga kayak mamah papaku tuh membebaskan juga, jadi kita kayak ya udah emang udah saatnya aku udah dewasa bisa menentukan pilihan sendiri dong. Dewasa. Udah dewasa. Oke. Tapi kira-kira pilihannya beda atau sama nih? Rahasia. Jadi sekarang sok misterius aja gitu loh. Jadi sekarang malah karena udah dewasa. Iya betul. Karena udah dewasa makanya rahasia-rahasiaan kan. Masing-masing punya pilihannya sendiri kok gitu. Aku nggak sama kayak mamah gitu kan. Betul. Ya betul. Kalau Faris sendiri nih gimana nih? Waduh, kok aku ini Kita berbagi pengalaman aja nggak sih, Aduh, guys? aku mungkin kayaknya di pemilu-pemilu pertama masih sama keluarga lah ya, masih ngikut-ngikut keluarga. Itu berarti tahun berapa tuh, Riz? Kalau boleh tahu. Tahun pertama nyoblos tuh di tahun berapa nih, Riz? 2014. 2014. Oh 2014. ya. Kenapa ya? Ya, oke. Ya di 2014 aku pertama nyoblos masih sama sih kayak Ziva. Kayak masih apatis, masih belum ngerti-ngerti banget politik tuh kayak gimana sih, terus dibalik-baliknya kayak gimana sih. Jadi belum tahu juga belajar kayak gimana. Nah, tapi kayaknya sekarang platform buat belajar juga jadi banyak ya, Zivia? Betul. Ya, apalagi zaman sekarang ini zaman-zamannya sosial media sih. Nah, kamu kemarin belajar kayak gitu? Kenapa dari tadi ya? Gak apa-apa. Mungkin grogi. Apa perlu nyanyi? Coba itu, dua bait gak apa-apa sih. Kakak aja boleh kalau mau. Jangan. Kabur semua penonton kalau aku nyanyi. Enggak lah. Jadi aku baca beberapa artikel dan ternyata tuh di tahun ini yang sangat berpengaruh itu sosial media. Jadi ada orang yang bilang selain murah juga nih untuk berkampanye di sosial media. Ternyata kalau misalnya tepat sasaran lewat algoritmanya itu bakalan sangat efektif, menguntungkan dan efektif. Jadi kayak apalagi rata-rata dari orang-orang yang akan voting itu dari 204 juta ya. 204 juta voters itu sekitar 40 juta plus 60 juta Gen Z dan millennials itu mainnya sosial media. Jadi itu akan sangat berpengaruh sama pemilihan kali ini sih. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin ini ya, serba-serbi pemilu 2024 ya. Memang yang menarik di pemilu tahun ini, emang kebanyakan tuh didominasi sama anak muda. Sama kayak kita bertiga nih. Kita. Iya tuh, ada sekitar 52% pemilih 2024 yang merupakan pemilih muda. Jadi kayak Ziva, kayak Faris. Ya betul. Jadi Faris masih pemilih muda ya? Masih. Iya, suara kita tuh sangat suara sangat kita menentukan. Makanya suara penentu. Ya, suara kita adalah penentu, guys. Jadi jangan lupa kita harus nyoblos langsung OTW TPS. Dan jangan lupa juga selain nyoblos, kita kawal juga. Kawal juga TPS masing-masing. Nah, terus juga nih generasi milenial tuh tahun ini paling banyak. Ada generasi aku berarti ya? Iya, generasi sepantaran Mas Faris nih. Ada 66,8. Yes, betul. Setelah itu ada generasi X, 57,57 juta. Terus ada generasi kita nih, Ziv. Ya, Gen Z kan ya, si paling Gen Z. Let's go. Ada 46,8 juta, terus ada
generasi baby boomer sama generasi pre-boomer. Jadi memang makanya kalau kita ngelihat di media sosial nih ya, kan banyak banget tuh kan kampanye-kampanye yang sengaja untuk merebut suara anak muda. Betul. Karena memang jumlah pemilihnya kebanyakan anak muda gitu. Bener-bener anak muda yang semuanya mainnya sosmed. Betul. Tapi menurut Faris nih, kira-kira kampanye sekarang tuh efektif nggak sih? Atau ada yang menarik nggak kira-kira nih? Sebenarnya menarik banget sih karena ya kita kan mantengin sosmed terus ya. Betul. Iya betul banget. Jadi terpapar banget sama kampanye-kampanye politik, terpapar banget dan gayanya sekarang variatif banget. Bener. Aku ngerasanya variatif banget ya, kayak ada yang kampanyenya memang lewat kayak koreografi gitu kan. Ada yang kampanyenya lewat platform-platform kayak TikTok gitu kan. Ada yang kampanyenya lewat meme. Oh ya, banyak juga yang meme. Bener Jadi banyak banget variasi dari kampanyenya. Jadi aku rasa memang bener sih kayaknya kita diincer banget nih. Milenial, Gen Z yang emang sehari-hari pasti scrolling, sehari-hari pasti mantengin sosial media itu pasti diincer banget nih buat kampanye politik. Oke. Kalau menurut Ziva ada nggak kampanye yang membekas banget gitulah istilahnya kayak ini paling aku ingat nih gitu dari masing-masing gitu. Ada nggak tuh? Banyak lagi kayak bener-bener nyampur semuanya. Iya nyampur jadi satu ya. Oke. Oh, aku paling ingat ini, yang paling ingat dari 02 itu soundtracknya. Dari 01 biar imbang ya. Iya, dari harus kita sebut semua. Oke. Kalau 02 soundtracknya. Karena soundtracknya itu cuma satu doang tuh. Diputer-puter terus. Terngiang-ngiang ya kita. Aku nih di otak nih. Iya, langsung ada di otak tapi malu. Otomatis aku yang ini tuh langsung kayak nyanyi nih. Oke. Kalau dari 01 nih? Kalau dari 01 itu live TikTok. Oh iya. Pak Anies, itu Pak Muhaimin itu suka live TikTok sekarang. Bener. Kalau dari 03 nih? Kalau dari 03 fashionable banget. Ketika lagi debat capres. Bajunya. Iya. Kayak lucu langsung banget. kayak, aduh harus segera check out nih. Dijual nggak sih? Edisi capres. Dan mereka tuh memang yang di debat-debat itu, mereka pengen promosiin karya-karya UMKM gitu ceritanya. Jadi kayak, oh ini kami pakai baju-baju yang fashionable ini karena ini produksi lokal gitu. Keren. Jadi banyak, aku rasa banyak kayak gaya-gaya kampanye politisi-politisi sekarang juga di level legislatif tuh banyak juga. Kreatif yang banget ya. Kreatif. Ada yang kemarin kampanyenya lewat dating apps. Oh iya Sempet sempet rame. viral tuh, sempet viral di X tuh. Iya. Kayak nggak kepikiran aja sih. Keren ya. Gak kepikiran tuh. Bener. Oh, ayo ada yang Kalau dari aku nih ya, yang paling aku ingat masing-masing paslon tuh punya karakteristik masing-masing. Oh gitu. Ya misal nih dari Pak Anies dari 01, dia itu kampanyenya lebih bertukar pikiran gitu kan, forum diskusi, ya kan ada yang terkenal banget tuh. Oh Desak Anies, oh betul. ya. Kalau dari 02 itu Pak Prabowo itu dia personanya patriotik gitu. Jadi kalau kampanye berapi-api, suaranya lantang. Jadi semangat gak sih? Ya, bener kan? Jangan lupa jogetnya juga harus kan? Terus kalau dari 03 itu membaur dengan rakyat gitu kan. Dia berusaha menampilkan dirinya gitu kan. Gaya kampanye tuh kayak gitu. nginep di mana Betul, gitu. menginap di rumah warga kayak gitu. Jadi memang tiap paslon tuh punya karakteristik masing-masing gitu kan. Betul. Tapi bagaimanapun jenis kampanyenya ya, jangan lupa nih ketika terpilih siapapun yang menang, jangan lupa kita harus tetap ngawal tuh kebijakannya. Kita tagih janjinya pada kampanye kan, ya nggak sih? Iya. Nah, yang menarik juga dari data tadi gitu ya, ternyata memang tiap generasi juga punya isu yang jadi concern masing-masing. Oh iya, oke. Nah kalau Ziva sendiri? Kalau Ziva concernnya isu apa nih? Kalau aku ya, karena aku nih kayak masih aja ya, aku Gen. Aduh. Gen Z banget. Kalau Ziva gitu. Gen Z banget. Lucu ya. Gini ya. Tapi kalau kita gitu tuh kayak, aduh, takut penontonnya kabur sih. Kayak teman-teman aku ini kan kebetulan baru banyak yang habis lulus juga. Bener. Ya. Jadi mereka itu butuh pekerjaan. Oke. Nah jadi menurut aku isu yang penting itu adalah ketenaga kerjaan juga gitu. Lapangan pekerjaan, tenaga kerjaan itu penting jadinya ya. Karena di generasi Z gitu dan generasi milenial tuh kayaknya udah punya
pemahaman kerja yang berbeda juga nggak sih? Betul, apalagi kalau misalnya kalian tahu ya, pasti kalian nggak asing mendengar kata-kata work-life balance. Oke Zif, ini kayaknya nih akan ada statement dari Presiden Jokowi setelah nyoblos di TPS. Ada konvers Ada nih. konversinya. Oke, Kita simak Coba bareng-bareng kita simak ya. bareng-bareng ya. Lihat ya. Oh ya, oke. Kita dengar lagi nih, tadi sempat konvers. Oke, kita simak bareng-bareng nih. Ya, alhamdulillah baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Oke, pesta demokrasi, kata Pak Jokowi ya. Betul, Pesta kita harus demokrasi. menyambut dengan Kegembiraan. Tapi pesta demokrasi kok nggak ada musiknya? Udah nih musik nih. Band ya? Musik-musik. Harusnya ada masuk musik nih kalau ada Iya. ginikan ya. Iya juga ya. Ya makanya kegembiraan itu kalau menurut kamu kayak gimana? Oke. Kegembiraan itu adalah ketika di dalam pesta demokrasi ini kita bisa luber jurdil tadi kayak yang Bapak bilang juga kan. Terus apalagi kalau di dalam keluarga ya, akan lebih seru kalau misalnya kita tuh saling menghargai pilihan kita yang mungkin berbeda-beda juga. Oh gitu. Jadi itu akan jadi lebih seru aja sih. Jadi kayak berwarna-warni, itu jadi menyenangkan menurut aku. Aku setuju sih, karena di pemilu ini juga diskusinya jadi banyak banget sama teman-teman. Jadi ketika ngobrol tuh memang diskusi politik dan kayaknya seru Deep talk-nya gitu. politik. Deep talk-nya politik. Bener banget. Deep talk-nya politik ya? Iya, apalagi juga kan aku punya sepupu-sepupu yang seumuran nih sama aku. Terus kita biasanya mungkin memang deep talk, tapi bukan deep talk politik. Tapi kita kayak karena lagi ada pesta demokrasi saat ini itu, jadi kita kayak ngobrolin juga insight-insight baru juga aku kayak dapat dari sepupu-sepupuku juga, teman-temanku juga. Kalau lagi main tuh bukan cuma sekedar nongkrong, tapi justru malah kayak belajar juga jatuhnya. Ya, jadi bahas negara ya. Circle-nya sehat dan produktif banget. Benar. Betul. Jadi kita nongkrong bahas negara nih. Udah keren banget. Nongkrongnya bahas negara sih, Pak. Waduh, keren banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal pemilu nih guys. Pemilu itu tahun ini tuh nggak cuma Indonesia aja. Oh iya. Pemilu, bener nggak sih, Jif? Betul. Ada negara-negara lain, betul. Nah, terus juga jumlah pemilih di Indonesia itu juga termasuk banyak, salah satu yang terbanyak di dunia. Salah satu yang terbanyak di dunia. Dunia ya? Benar. Dan pemilihnya itu tersebar di berbagai dunia nih. Betul. Nah, habis ini kita bakal keliling dunia nih kita. Ya, langsung OTW nih. Dunia. OTW, yes, betul. Nah, itu. Jadi jumlah pemilih di Indonesia itu kalau berdasarkan data pemilih 2014 sama 2019 itu dia ketiga terbesar di dunia setelah India sama juta. US. Benar. Jadi memang makanya banyak banget nih dari negara-negara lain gitu kan, dia jadi Indonesia ini jadi sorotan gitu kan. Ini berdasarkan data dari 2014 sama 2019 gitu. Jadi nggak heran kan kalau misalkan Indonesia itu jadi sorotan dunia nih kalau soal pemilu gitu kan. Nah makanya habis ini kita keliling dunia nih.
Gimana? Caranya gimana yuk? Gimana itu caranya? Abis ini langsung kita keliling dunia, kita bakal ngobrol sama teman-teman dari 5 benua dan 5 benua, negara. oke. Benuanya apa aja tuh? Ada apa aja ya Kak ya? Yes, ada Asia. Ada dari Afrika. Ada dari Eropa. Amerika. Australia. Antartika enggak? Oh, belum ada kolaborator dari sana. Oke, siap. Kedinginan mungkin ya. Atau Mas Faris atau mau ke sana? Mungkin aku punya teman-teman penguin sih. Oh, enggak bisa sih. Bisa melaporkan dari sini. Oke, jadi kita bakal live nih dari 5 negara dan 5 benua bareng 4 individual jurnalis dan 1 konten kreator gitu. Oke, siap banget. Benar. Jadi individual jurnalis ini teman-teman ya, individual jurnalis itu teman-teman yang WNI di luar negeri yang berkolaborasi sama narasi. Jadi dia kolaboratornya narasi nih gitu. Ada siapa aja tuh yuk? Ada dari Asia ada? Ada dari Asia, ada dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Ya, halo. Halo, Kak. Belum kelihatan di Halo, Kak. Nah, ini udah ada nih di layar. Oh, nah ini. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman semuanya. Halo. Halo. Ya, di sini ada dari Amsa, dari Melbourne. Amsa Nazifa dari Melbourne. Terus ada Suci dari Taiwan. Terus ada Putri dari USA, terus ada Jeremy Owen dari Belanda, terus kemudian ada Arif Afandi dari Mesir nih. Jadi kita bakal ngobrol sama teman-teman dari 4 individual jurnalis dan 1 konten kreator ini ya, teman-teman. 5. Oke. Ya. Jadi kita mau ngobrol sama siapa dulu nih yuk? Kita mau ngobrol dari yang terdekat dulu nih. Dari yang Asia kayaknya ya. Paling dekat di mana ya? Taiwan atau Taiwan dong. Taiwan nggak sih? Apa cek ini dulu? Cek jarak dulu. Ya udah, coba kita Oke. Halo teman-teman. Kita mau ngobrol dulu sama Suci dari Taiwan ya. Halo Suci. Halo Suci. Halo. Apa kabar Suci? Selamat pagi. Selamat pagi. Baik oh ya pagi banget. juga ya? Iya pagi juga nih. Pagi juga di sana. Gimana Suci udah nyoblos di TPS? Udah dong, ini aku udah nyoblos tadi. Wih, udah ada kelingking ya. Betul, hari ini juga. Jadi aku akan mencoba untuk melaporkan proses pemilihan umum yang ada kebetulan di benua Asia yang ada di Taiwan. Nah, saat ini aku sedang berada di kota Chiayi, bagian tengah kota negara Taiwan. Nah, sekarang di belakang aku sedang berlangsung proses pemilihan umum. Aku sekarang berada di TPS 37. Sudah terlihat di belakang ada beberapa warga yang sedang melakukan antrian untuk bisa melakukan proses pencoblosan. TPS 37 sendiri ini berlokasikan di warung Ibu Ratna. Jadi di warung seru banget. Benar. Nyoblos sambil makan nggak? Bonus makan juga? Oh enggak. Ya, jadi sekedar informasi dari 54 total TPS yang ada di Taiwan, sebenarnya lokasi TPS-nya itu beragam banget, bervariasi. Ada di kantor-kantor perwakilan Indonesia, misalkan aja di Taipei, di kantor dagang dan ekonomi Indonesia, tapi yang mendominasi untuk TPS, lokasi TPS di Taiwan sendiri itu berada di warung-warung kayak di belakang aku, seperti itu. Nah, bisa dilihat banget antusiasme warga ini cukup terlihat, apalagi sambil melakukan proses pencoblosan, aroma-aroma masakan Indonesia ini sangat terasa, bukan? Jadi ini menjadi daya tarik juga untuk masyarakat di sini ya. Iya, betul. Oh, vibes-nya emang vibes di sini banget ya? Coba boleh dilihatin nggak? Dikit aja. Boleh. Aku bisa jalan-jalan ke belakang. Iya, seru banget. Hati-hati kan nyebrangnya ya, Kak? Hati-hati nyebrangnya, Kak. Oke. Ini kayak berasa ini ada Mas pencoblosan di warung tetangga. Ya, halo semuanya. Halo, selamat memasak, Bu. Selamat memasak, Bu Kapten. Benar banget. Aku coba kembali tempat aku, soalnya sebenarnya aku yang statusnya daftar pemilih tambahan udah selesai nyoblos juga tadi pagi. Oke. Tunggu sebentar, aku coba.
Iya hati-hati ya Suci nyebrangnya. Berarti itu sambil nyoblos sambil menghirup aroma makanan. Bener. Iya. Makin bersemangat gak sih? Iya, nyoblos? bener, seru banget. Oke. Walaupun sebenarnya lokasinya di warung, aku kan udah kedua kalinya mencoblos untuk proses pemilu ini, dan perbedaannya lebih seru aja sih karena kita di luar negeri kemudian melakukan proses pencoblosan di warung-warung tempat ini tidak seperti di Indonesia mungkin disediakan tenda-tenda ya. Iya. Benar. Jadi ya lebih fleksibel aja gitu. Nih, Ziva mau kemana? Ke Belanda boleh. Oh boleh. Ada Oke, kita ke Belanda ya. Halo Jeremy Owen. Hai. Halo semuanya, halo Kak. Halo. Salam kenal kata Ziva. Kelihatan ya? Oh iya. Jangan Halo Kak Ziva. Salam kenal kata Ziva. Gimana di Kenapa? sana? Udah nyoblos ya? Udah dong tuh. Ini udah nyoblos dari tanggal 10 Februari. Kan proses pencoblosannya. Udah pertama Pencoblosan di Belanda kemarin seru banget sih karena kita itu di sini satu Belanda cuman ada 7 TPS. 7 TPS ya. Owen RI bukan di embassy. Ini TPS-nya. Mereka sewa satu gedung gitu, serbaguna, dan di sana ya kita semua dari seluruh Belanda datang ke tempat itu untuk nyoblos. Jadinya rame banget, penuh banget juga tempatnya. Tapi serunya lagi nggak cuman milih doang, karena di sana juga ada benar-benar yang namanya pesta demokrasi. Ada bazarnya juga. Nah, kalau ini yang lagi dikasih lihat itu adalah TPS-nya nih. Tempat TPS tuh orang-orang pada nungguin, rame banget. Bener-bener penuh yang duduk. Nunggunya juga lumayan lama, sekitar 1-2 jam buat pilih. Ini di depannya ada suara partainya, surat suaranya. Di sini ada orang-orang yang lagi pada masukin surat suara ke dalam kotak suara. Dan cukup teratur. Dibanding orang-orang yang katanya pas 2019 milih di Belanda, ini jauh lebih teratur dan lebih bagus gitu. Jauh lebih kondusif ya Owen ya? Selain itu juga tadi yang bilang ada bazar juga kan, pesta demokrasi. Jadi di sebelah TPS ini ada benar-benar bazar-bazar orang-orang Indonesia yang buka stall makanan di sana juga. Ada kerajaan Indonesia kayak batik dan lain-lain juga ada di situ. Itu makanannya Itu yang bikin seru sih, termasuk makanan Indonesia atau justru bukan? Makanan Indonesia, ada nasi Padang, ada pempek, ada pecel Madiun. Menarik ya. Tadi kan ke warung. Kalau ini ada makanan Indonesia nih. Kita kayak kuliner Nusantara banget nih guys. Oke. Dan kita di situ ada dance juga Kak. Oh ada dance juga. Oh gitu. Ada iya, ada joget mau mere, terus dan lain-lain. Jadi benar-benar pesta banget deh kalau di sini. Pesta demokrasi. Kebayang sih serunya gimana kalau di Belanda tuh. Bener. Owen ke TPS sama teman-teman juga nggak? Sama teman-teman dong. Iya. Di sini ada teman aku. Kasih unjuk bro. Kasih unjuk bro. Seru banget deh. Oke bro. Oke bro. Thank you bro udah nyoblos bro. Thank you bro. Oke, sekarang kita pindah negara kali ya. Kita pindah negara nih. Owen nih. Makasih banyak Owen. Mas Faris mau kemana? Sama-sama. Sepertinya aku mau ke Mesir ya. Wih, spesial nih kayaknya. Spesial di nih. Mesir nih. Di Mesir ada Arif Afandi. Halo Arif Afandi. Arif. Hai. Halo Kak, suaraku masuk ya? Masuk dong. Masuk. Hai. Di sana jam berapa nih? Halo. Di Mesir Arif Afandi. Halo Kak Ayu, Kak Farid. Halo. Di Mesir jam berapa nih? Mesir sekarang itu di Mesir 1 menit lagi jam 5 pagi. Oh, baru bangun sholat subuh nih. 1 menit lagi jam 5 pagi. Baru sholat subuh ya? Wah, belum subuh justru, belum subuh. Belum subuh. Belum subuh.
Oke. Terima kasih sudah bangun pagi-pagi ya. Bener. Iya juga Terima ya. kasih ya. Sudah bangun pagi-pagi Iya. buat ngobrol Sama-sama, Kak sama Ziva. teman-teman di sini. Buat ngobrol sama Ziva loh. Oh iya. Arif buat ngobrol sama Ziva harus bangun pagi-pagi. Oh, iya. Gimana nih situasi pemilu di sana? Wah, Arif? harus bangun pagi-pagi saya. Oke, kalau untuk di Mesir sendiri, Kak Ayu, Kak Faris, dan Kak Ziva, sama seperti di Belanda ya, kita sudah 10 Februari. Nih, saya juga masih ada bekasnya nih. Masih ada bekasnya. Tapi ini bukan kayak bekas makan Padang ya, ini lebih kayak ngaduk semen ya ini. Jadi ya, posisinya ya. Lucu lagi. Wih. Ya. Oke bro. Arif kenal Arif sama dia Arif? Ya, Oh nggak kenal. Oh ya udah. Oh nggak bisa ngeliat. Oh, oke. Iya. Wah ramainya juga ya. Pelaksanaan tuh ramai banget. di sini kita sama dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore juga waktu Kairo. Jadi suasananya itu justru jauh gimana ya? Karena posisinya kita lebih dingin juga di sini. Pagi-pagi itu jam 8 itu sekitar 8 sampai 10 derajat di sini suasananya. Tapi yang bikin saya bikin gagal fokus itu adalah antusiasnya para mahasiswa dan para WNI di sini itu sudah ngantri sejak pukul 7 pagi gitu. Bahkan pintu KBRI sendiri itu belum dibuka waktu itu. Makanya antrian-antrian itu sangat banyak sekali ketumpuk di sana. Luar biasa. Gitu. Oke. Katanya di Mesir ada lomba menghias TPS juga ya, Arif? Iya betul. KPPSLN di sini mungkin karena ini ya, karena jumlah surat suara kita di Kairo itu, di Mesir sendiri itu sekitar 11.200-an. Jadi ya kita nggak bisa membuat seremonial yang bikin makanan. Nah, pencoblosannya itu kan di KBRI ya, jadi bakal ada penumpukan di sana. Jadi diusahakan secepat mungkin untuk segera supaya tidak terjadi penumpukan begitu. Jadi supaya ada hiporia senang-senangnya KPPSLN di sini menghias TPS-nya. Ada yang seru. Ada yang menghias pakai kerajinan tangan, pakai batik, balon-balon, ada foto-foto pahlawan, bahkan foto-foto presiden sebelum-sebelumnya gitu dikasih tanda tanya setelah Pak Jokowi itu dikasih tanda tanya. Kreatif. Siapa gitu kan, kreatif. Kreatif juga ya. Betul. Oke, makasih Oke, Arif terima kasih, atas Arif. laporannya. Kita mau kemana lagi nih, Zif? Kita mau Australia nih. Australia. Betul, di Australia ada AMSA di Ceritanya kita Melbourne. naik onta ya. Oke. semua. Di Melbourne. Kedengeran Oke. nggak ya suaranya? Dengar. Halo AMSA. Hai. Iya, aku sekarang di Melbourne. Hai. Jam berapa di situ, 2 AMSA? siang. Jam 2 siang. Oh masih sih. Oh, aman lah. Iya, jam 2 sore lah ya. Iya. Sore. Terus nanti jam 5 akan dilakukan penghitungan suara. Jam 5 sore nanti bareng sama Indonesia. Oh gitu. Oh, bareng. Penghitungannya, cuman nyoblosnya Ya. udah di tanggal 10 kemarin. Betul, nyoblosnya kita udah di tanggal 10 Sabtu kemarin. Nah, seru banget karena di tanggal 10 itu teman-teman yang memilih itu udah ngantri sejak jam 7 pagi di KJRI. Gerbangnya baru dibuka jam 9 pagi. Jadi mereka antusias rela banget. mengantri. Ya, semuanya antusias. Antusiasnya banget ya. Tuh, rame banget guys. Iya. Padahal hari itu tuh cukup dingin kayak gitu. Cukup dingin. Jadi pada pakai jaket dan mereka nungguin 2 jam itu mereka rela mengantri kayak gitu. Terus ini suasana di TPS-nya, jadi semuanya dihias-hias juga sama seperti di Mesir. Kemudian ada 22 TPS
yang ada di kantor KJRI Melbourne. Ini kantor KJRI Melbourne ini untuk pemungutan suara wilayah Victoria dan Tasmania. Jadi bentar. Tapi udah agak ramai, Pak. Ini ada bazarnya juga ya? Yang memilih, ya betul, ada bazar makanan juga. Jadi setelah memilih, teman-teman bisa ke foto booth, foto-foto dulu sebagai bukti. Kemudian mereka juga bisa beli jajan kayak gitu. Dan ini jajannya juga pada ngantri banget. Jadi di mana-mana ngantri ketika hari ini kayak gitu. Tapi semuanya kondusif, semuanya sangat lancar. Karena terbantu juga di sini panitia pakai sistem namanya Sipurek atau sistem pendukung pemungutan dan rekapitulasi suara. Jadi itu membantu untuk teman-teman yang di PK daftar pemilih khusus. Mereka bisa, kalau misalnya terregistrasi dan mereka harus memilihnya menjadi DPK, mereka akan mendapatkan lokasi TPS-nya nanti akan di mana. Nah, sehingga semuanya sangat lancar sekali. Lancar ya berarti sana ya. Oke, Amsa, terima kasih banyak atas laporannya. Habis dari Melbourne nih kita mau ke Amerika Serikat, ada Putri. Oke, ada Putri. Halo Putri. Halo. Halo semuanya. Halo Zipa dan kakak-kakak di studio. Bisa kedengaran nggak ya? Dengar aman. Iya, selamat malam dari New York. Udah malam ya. Udah malam. Jam berapa di sana? Iya, kita di atas bawah nih. Ini jam 10.06. Oh, jam 10. Kalian pagi, kita di sini malam. Oke. Gimana? Kalau pemilu di New York sendiri itu sama seperti beberapa teman-teman yang lain, kita dari tanggal 10 Februari untuk yang New York. Karena ada juga dilakukan di Philadelphia dan itu juga bagian dari PPLN New York, masih wilayah kerja yang sama, tapi ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 8. Dan kalau kita sendiri di New York, tepatnya di kota Queens ya, itu ada yang tahu nggak kota Queens? Ziva kemarin pernah ke New York kan ya? Belum pernah sih kebetulan, tapi amin. Amin ya. Nah, kalau di New York kita tepat tanggal 10 itu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, kalau suhu Jadi ini dia TPS-nya with view ini. Iya. Mencoblos with view ini. Iya. Bagus banget. Bagus banget. Bagus. Benar. Tapi di sana udaranya lagi dingin banget gak sih? Bener, lagi winter. Ini sekarang ini di jendela ini lagi snowing ya. Jadi memang lagi dingin banget. Ketepatan kemarin memang nggak lagi snowing, cuman 8 sampai 10 derajat Celcius, teman-teman. Cukup dingin ya. Iya, benar. Apalagi di dekat kali ya, dekat sungai ya. Iya, betul. Anginnya pasti tuh banyak banget ya. Benar. Tapi baiknya karena di dalam gedungnya sendiri tuh hangat banget. Karena ya dan estetik, bersih. Estetik banget gak tuh? Benar. Nah, estetik. Yang benar. Nah, yang sebelumnya kita ada melakukan pemungutan suara itu di KJRI ya, dan itu jauh lebih kecil daripada yang kemarin ini ya. Yang sekarang ini gitu. Nah, jadi lebih teratur, lebih terorganize, dan juga para ini keluarga-keluarga datang pemilu bersama bisa sekalian sekalian bazar, sekalian nikmatin view di belakang gitu. Nah, iya. Jadi momennya juga jadi ini ya, jadi momen silaturahmi juga tuh sama di New York juga. Ketemu sama banyak orang Indonesia juga mungkin kan di sana ya. Benar, ketemu teman-teman yang lain, iya benar, silaturahmi. Oke, makasih Putri. Makasih. Atas laporannya. Terima kasih Putri atas laporannya. Thank you. Selamat istirahat ya karena udah malam ya. Oh iya. Ya, udah pada malam. Ini
kita ternyata ini ya. Kita terima kasih dulu dong ke teman-teman tadi. Iya. 5 negara 5 dunia kan. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat terus. Ternyata aku baru tahu di luar negeri juga seseru itu loh pencoblosan gitu. Betul, ternyata antusiasmenya tuh juga banyak banget ya. Kayak aku seneng banget sih lihat sampai ngantri dari pagi banget. Terus tempatnya tuh beda-beda, ada yang di warung, terus ada juga yang di Lakeview. Bener. Ini kontrasnya menarik. Bener. Meriah banget sih banget. Nah, tadi kan kita mendengar cerita dari luar negeri. Habis ini kita ada momen lagi nih. Apa tuh? Cerita dari orang dalam. Ordal. Ordal? Kenapa ya kayak gitu? Ordal apa nih? Ayo. Ordal apa ya, nih? Coba tebak ordal. Coba ordal apa nih? Organ dalam. Beda. Kenapa pikirannya ke organ dalam? Kenapa tiba-tiba terpikir organ dalam ya? Gak tahu nih ordal siapa ya ordalnya. Ya, kita bakal telepon nih. Kita bakal telepon ordal dari Capres. Capres. Itu dia. Udah. Halo. Ada Alam Ganjar. Ada Alam Ganjar sama ada Mikael Baswedan dan Mutiara. Ada Mutiara. Ya ampun, halo. Salam kenal. Halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Mikael, Kak Tia, gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah, gimana Lam kabarnya? Aman. Ayo jangan berantem. Bentar, jangan berantem kalian. Kita aja gimana berantem? Baru keluar nyoblos. Tuh, Mikael coblosnya 03 tadi soalnya. Waduh. gitu. Waduh, ini beneran info ordal banget ini ya. Orang dalam ya. Kita Alam, Mikael dan Tia, kita lagi bakal nunggu satu lagi nih ordal. Satu lagi ordal. Nih, betul. Kita tunggu lagi sampai lengkap. Sembari nunggu, please jangan berantem dulu. Gak ada yang mau berantem kan? Damai. Ya, jangan berantem. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, silakan. Ayo kita ngobrol-ngobrol aja. Ini jadi kalian bertiga udah masing-masing udah ke TPS dan udah nyoblos ya berarti ya? Udah, alhamdulillah. Oke. Tadi pagi tunjukin dong. Tunjukin dong. Oh, baik. Oh gitu. Oh gitu, baik. Tiga-tiganya di Mutiara baik. Baik. Seru banget. Kita belum ada nih. Kita belum ada ya. Kita nggak bisa nunjukin apa-apa nih. Ya, karena kita belum nyoblos. Oke. Habis live baru kita nyoblos. Jangan sampai gak nyoblos ya. Enggak, pasti dong. Kita pasti. Ya. Bener. Ayo kalian coba perebutkan suara kita. Perebutkan 3 suara ini coba. Coba. Ayo anak-anak paslon, bisa nggak? Bisa nggak nih? Kalian memperebutkan suara saya. Masih ada waktu untuk berubah pilihan loh kita bertiga. Ayo. Kita obrolin aja tuh. Kita obrolin baik-baik nih. Lucu banget lagi. Nah, itu sih. Coba siapa yang udah ke narasi live dari kita bertiga? Wah, ya Alam. Aku ngobrol sama Alam. Oh, udah pernah ngobrol sama Alam. Udah pernah ngobrol sama Alam, narasi lah. Betul itu ya. Ayo. Yaudah, tadi jadi gimana? Mungkin dari Alam dulu nih yang pernah ngobrol sama aku nih. Wih. Alam, tadi gimana Alam di TPS? Rame nggak? Terus? Tadi. Oh. Rame. Mantap. Tapi agak hujan rintik-rintik di sini. Jadi harapannya bisa segera reda biar teman-teman nyaman juga ke TPS kan. Oke. Sebelum ke TPS ada ritual gitu nggak sih, Lam? Iya. Apa nih ritual dari Pak Ganjar sebelum ke TPS? Pengen tahu kan kita ya bertiga nih. Ngisi pondasi dulu sih yang paling penting ya. Pondasi apa nih? Foundation. Kata Ziva foundation. Yang lah. Oke, pondasi yang lain ya, perut berarti ya. Oke, makannya apa tuh makannya? Tadi apa sih yang bubur 2 warna itu loh? Oh, bubur 2 warna. Bubur 2 warna. Ada maknanya. Ada maknanya tuh biasanya. Ada maknanya ya, Lam? Iya, ada maknanya. Oke. Tapi jangan. Oke. Alam ikut ke Jakarta nggak? Gimana? Alam ikut ke Jakarta nggak? Iya, nanti siang. Oh, jam berapa nih kira-kira ke Jakartanya? Belum tahu, siangan sih. Oh ya pas. Siangan nanti mungkin sekitar jam habis zuhur kan. Oke, standby guys. Oke, standby. Oke, Ziva standby boleh loh. Aku nungguin Alam. Ziva mau nungguin Alam. Masalahnya nungguin juga kita belum tentu bisa ketemu kayaknya ya.
Oke, dari- dalam coba kita tanya ke kubu sebelah dulu ya. Iya. Sorry ya, ke kubu sebelah. Ini kita orang dalam yang satunya masih kita tunggu lagi ya. Kita masih nunggu juga sambil nih. Nunggu kita sambil ngobrol bareng nih. Oke, ada Mikael dan Mutiara. Halo. Halo. Guys, kalian gimana tadi Situasi ke TPS? di sana Situasinya gimana tuh? gimana? Banjir nggak TPS-nya? Waduh, pertanyaannya kenapa ya? Enggak karena Alhamdulillah nggak banjir, tapi penuh dengan masyarakat. Penuh dengan orang. penuh dengan masyarakat. Antusias ya berarti masyarakatnya. Oke, ya. Banyak dong ya yang mau minta foto dong. Oh. Banyak tuh. Itu nggak? Kita bisa foto juga nggak di sini? Nah, tadi persiapannya kayak gimana sih kalau di rumah tuh kalau sebelum nyoblos? Apa nih ritual kalau biasanya? kita sih tadi pagi berdoa bersama, kita sholat subuh bersama, berdoa bersama, terus juga sarapan bersama. Tapi ya kegiatan seperti biasa. Kalau pagi kita emang sholat subuh bersama, jadi nggak ada yang berbeda lah. Gitu. Emang kegiatannya itu selalu berdoa bersama, makan bersama juga berarti ya. Biasanya minta restu gitu kan ke orang tua. Sama gitu. nenek. Iya, tadi ketemu sama nenek juga ya. Nah, tadi tuh makan apa tuh? Kan tadi Alam makan bubur merah putih ya? Dua warna. Bubur dua warna. Jangan nambah-nambahin warna. Iya, aku malah nambah-nambahin warna ya. Lupa. Jangan nambah-nambahin warna. Berarti bubur apa ya? Bubur dua warna. Gak ada warnanya apa spesifik dua warna. Bukan gitu bubur aja. kacang hijau sama bubur kacang merah gitu Nanti enggak? kita tanyakan ke Alam ya. Ya. Sekarang Tapi tadi sesi. tadi kalian makan apa tuh jadinya? Tadi tuh kalau di meja makan ada kue-kue, cuman sebelumnya kita makan nasi liwet. Oh, nasi liwet. Liwetan ya. Liwetan nih. Liwetan. Oke. Wih, seru juga tuh berarti. Jadi lapar ya? Boleh diajak nggak? Masih ada nggak liwetnya? Biar kita ke sana. Jadi Udah dicari kan? mau liwet atau mau bubur nih? Tapi ini nggak menentukan pilihan ya? Nggak menentukan pilihan ya? Oke, ini bukan endorsement. Makanan favorit aja. Jadi ini bukan endorsement, tapi aku lebih suka liwet sebenarnya. Oke. Biasanya Maaf ya Alam ya, bukan endorsement lah. Biasanya aktivitas setelah mencoblos tuh apa tuh? Abis ini mau kemana nih aktivitas setelah mencoblos? Ada ini nggak kegiatan mau kemana gitu? Ikut TPS. Insya Allah nanti jam 1 siang kita ke TPS, ngawal bersama-sama. Oke, benar. Kita harus benar. selain nyoblos kita juga harus ngawal bersama-sama. Di TPS. Betul. Suara kita itu harus tersampaikan sebagaimana mestinya. Iya. Salah satunya bisa ngawal di bareng narasi tentunya. Iya. Masuk ya. Oke, ini dari 02 belum 02 belum ada nih ya. Belum ada nih. Kita masih Udah, kita ngobrol-ngobrol aja bertiga nih. Weh, Alam udah. Weh, ada Bapak juga ya Alam ya? Di belakangnya Alam. Nih. Halo Pak. Halo. Gimana Pak tadi Pak? Gimana Pak? Halo. Ah, ini udah. Ziva ngobrol tuh sama Ziva barangkali. Pak Jokowi dulu putih. Saya juga deh chat nanti rambut warna putih. Oh, Weh, boleh. Ziva ini pulang langsung chat warna putih. Udah di-highlight kan tuh ya? Kalian tuh. Oke. Ya. Oh, ada Mbak Tia ya? Ya. Pak Ganjar. Mikael ya. Iya. Ada Mikael juga. Salam buat dia keluar ya. Siap, nanti kita sampaikan. Ya. Pak Ganjar abis ini rencana mau kemana nih Pak Ganjar? Ya. Mbak tadi seblosnya nomor berapa? Ya ampun lucu banget lagi. Saling bertanya ya. Saling bertanya, iya. Pak Ganjar abis ini mau kemana Pak? Enggak, temenan. Saya sama bapaknya kan temenan gimana? Oh gitu. Iya. Oke. Ya. Ini Pak Ganjar menuju kemana nih Pak? Menuju kemana nih Pak? Ya putar-putar dulu lah, nikmati Semarang sambil hujan, rintik-rintik romantis banget. Sendu sekali. Sendu sekali. Pemilong. Oh iya. Bener. Oh gitu. Benar. Tadi Pak Ganjar kalau misal Oke. Makasih Bapak. Makasih Pak Ganjar. kita ngobrol sama anaknya lagi. Ngobrol sama Alam lagi. Ini menuju kemana nih kalian? Menuju puncak. Lam? Kita ini mau arah balik, tapi
Bapak mau muter-muter ke ngecek-ngecek TPS. Mau lihat-lihat juga. Hujan. Aduh, sendu banget ya. Sendu banget. Iya. Alam sendiri tuh udah berapa kali nyoblos sih? Aku kalau untuk yang pemilu 2 kali, 2019 sudah nyoblos. Cuman waktu itu sempat nyoblosan pilkada wali kota Semarang juga. Oh, oke. Oke. Kalau Mikael berarti udah nyoblos ke berapa kali? Ini coblos kedua. Pertama itu 2019, Pilpres 2019. Iya, apa jangan kita semua? Iya juga ya? Pantaran. Iya. Aku 3 kali. Oh 3 kali, sama aku berarti. Iya. 2014, itu baru banget dapet KTP langsung nyoblos. Oh iya betul, iya, 2014. Berarti kalau naik berapa kali nyoblos jadi ketahuan nih umurnya. Itulah sebenarnya yang mau ditanyain. Enggak lah. Jadi kalau misalnya Mikael itu sepantaran sama kalian gitu ya? Betul. Kalau aku sepantaran sama Mutiara. Betul. Oke. Aku mau ke Alam nih, Alam. Ya. Tahun 2019 Alam nyoblos Jokowi apa Prabowo nih? Waduh. Jelas lah. Waduh. Jelas Jokowi. No regret. Jelas, oke. Kita boleh sekarang tanya ke Mikael juga nggak? Ya silakan. Oh iya, tanya yang satunya. Satunya coba. Kalau Mikael nyoblos siapa di sama Mutiara? Dia mau jawab jadinya. Oh ya udah. Rahasia dong. Amin aja. Oke. Ya, jadi kita masih nungguin juga nih ya. Ya, kita yang masih nungguin dari ordalnya 02. Ordalnya 02. Kita ternyata ada ada kabar terbaru nih kayaknya. Kita pengen nontonin Gibran ke TPS nih. Jadi makasih ya ke Mikael. Terima kasih Mikael. Mas Alam. Terima kasih. Makasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng. Tadi udah ngobrol sama Bapak juga, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ganjar udah ngobrol bareng. Titipin ke belakang. Salam ya buat papa-papa. Makasih udah mau ngobrol. Dadah, terima kasih semuanya. Oke, salam buat keluarga ya. Mikael tadi ya. Siap, nanti kita sampaikan. Oke. Terima kasih. Selamat good luck juga. Good luck. Good luck. Oke. Seru banget ternyata ada ordalnya. Oke. Betul. Kita masih tetap akan mencoba ini nih menghubungi dari 02 ya. Iya. Oke, nanti kalau misalkan udah tersambung kita bakal ngobrol juga sama orang dalamnya 02 nih. Siapa tuh kira-kira? Boleh. Tunggu sampai akhir. Harus tunggu sampai akhir tuh. Bener. Nah, kebetulan. Tadi tuh ada kabar. Apa tuh? Katanya ada yang udah siap juga nih ke TPS. Wah. Siapa nih? Nah, ya sisanya. Tadi kan udah ada tuh, udah ada dari pagi kan udah ada main. Kayak Imin udah ke TPS. Oke. Terus kita udah dapat apa juga? Pak Mahfud udah dapat. Terus ada ini juga. Jadi tadi udah tuh Pak Ganjar juga udah. Sekarang tinggal sisanya nih. Kira-kira siapa di gambar ini yang akan muncul? Betul. Apakah Bapak Tebakannya Ziva siapa? Tebakan Ziva siapa nih kira-kira? Tebakan aku adalah diriku karena aku yang udah gak sabar ke TPS. Oh gitu. Coba lihat TPS-nya sangat Valentine sekali loh guys. Ya ampun, Happy Valentine. Wah nih pink-pink suasana ini. Oke, jadi ini TPS-nya yang sosok yang kita lagi nantikan nih bakal keluar dari sini. Temanya Valentine tuh kan, pink-pink. Kelihatan kan? Ada ornamen pink-pink, ada love-love-nya kan. Jadi ibu-ibu ini pun juga bajunya pink. Iya, matching banget. Matching banget ya. Mungkin memang sengaja sih karena kan hari Valentine ya. Oke, dress code-nya pink gitu ya. Tuh. Terus pada kapelan tuh datangnya sambil gandengan. Seru banget kalau nggak ada gandengannya gimana tuh? Ya cari aja menggandeng diri sendiri aja dulu. Sedih ya, gini. Sini gitu. Tuh ibunya juga pakai baju warna pink. Iya. Mamaku juga tuh pakai baju. Oh iya. Oh iya. Di balik kamera ada mamanya Ziva. Di balik kamera ada baju mamanya pink. Ziva sedang pakai baju pink. Katanya merayakan Valentine juga ya? Ya, biasa ibu-ibu ya.
Seru banget ya. Nih. Jadi bisa kayaknya kalau jadi bisa ide pacaran juga tuh. Iya ampun. Oh, maksudnya Ide ngedate. banget. Ngedate TPS date. Iya, TPS date. Wow. Oke. Apakah kita bisa bertemu juga sama orang-orang yang udah lama gak kita ketemuin kan di TPS? Iya. Siapa tahu bisa Ternyata- menjalin cinta. Di TPS aku ada mantanku waktu Masih kecil. Masih kecil, ya ampun. Masih kecil emang boleh pacaran? Emang boleh pacaran? Dong, nggak boleh dong. Ya, Jadi ini ada memang- teman rumahku nih. Iya, biasanya kan kayak udah lama nih udah Nggak ketemu. Bener. sibuk sama urusan masing-masing, terus tiba-tiba datang ke TPS semua orang udah pada gede, ih kok cakep sih sekarang. Oh gitu, pengalaman ya? Ini pengalaman Enggak, sendiri ya? aku cuman berhayal. Ini pengalaman pribadi Ziva atau Kayaknya gimana? pengalaman pribadi nih sih. Enggak ada. Ini bakal jadi next lagu nggak? Waduh bisa sih ya. bisa jadi ya. Bisa jadi Pengalamanku ketemu si doi di TPS. Gak gitu Harus kan? gitu ya? Nggak gitu lah. Makanya kamu aja yang nyanyi, jangan aku. Bubar semua ini Bubar semuanya. Nah BTW soal nyanyi, kemarin tuh paslon-paslon tuh banyak yang udah nyanyi kan. Oh, iya. Kamu sempat lihat nggak? Aku lihat Coba sih. kamu rate. Kamu kan yang paling bisa nyanyi di sini. Ada gak sih? Oh ya ampun, ya ampun. Yang menakut ya. Kan yang paling ahli suara kan ya Iya. Ziva. Aduh aku aja dijuriin. Oh iya sih. Sekarang gantian, kamu juriin calon Ya. presiden. Bisa berlatih supaya nanti aku bisa jadi juri gitu. Oh iya. Gimana ya, harus ada videonya dulu. Oh iya. Nggak ya, kita nggak nyiapin. Gak apa-apa ya. Iya, ngeri juga ya ngeret. Kayaknya ini kurang ya. Tapi yang aku lihat dari yang menyanyi kemarin itu, yang aku nilai mungkin dari performing arts-nya. Oke, Semuanya performing tuh arts. punya percaya diri yang bagus luar biasa dan itu sangat dibutuhkan juga buat orang-orang yang mau jadi musisi juga nih, bakalan dilihat sama banyak orang. Nah, kita contoh-contohin yang berani di atas panggung. Oke, jadi menunjukkan ya, calon presiden aja berani nih ke atas Betul. panggung. Betul. Jadi inspired, jadinya mereka juga mau jadi musisi. Iya, begitu. Wih, keren banget. Jangan-jangan kamu pernah terinspirasi ya jadi sebelumnya kamu nggak suka nyanyi nih, tiba-tiba ngeliat, ada calon presiden yang jago nyanyi. Iya bisa nyanyi juga gitu. Tapi enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Karena dulu kan aku kayak masih tidak memperhatikan politik kayak hari ini. Kayak sekarang. Oke. Tapi hari ini lebih excited lah ya. Ya lagi. Makanya nih aku kayak pengen TPS. Harus ke TPS. Makanya teman-teman yang ada di sini juga jangan lupa buat datang ke TPS. Yang cuman boboan nonton kita, ayo. Ayo bangun yuk. Tapi boleh loh. Barangkali nonton sambil ke TPS juga boleh sih. Ya, boleh. Hati-hati kalau nyebrang. Oh iya, hati-hati nyebrang, benar. Oh iya, ngomong-ngomong yang menarik juga tuh kalau nggak salah udah hari ini hari Valentine, terus juga pemilu. Kalau misalnya kita dari TPS udah mencelupkan tangan, itu kalau misalnya kita mau ke mall manapun tuh kayaknya bakalan ada banyak promo ya teman-teman. Jadi Betul banget. Ini tuh kayak ada dua perayaan gitu ya yang biasanya jadi hari yang sama. Berarti makin banyak promo kan. Jadi kayak ya buat kalian. Tapi biasanya harus nunjukin itu dulu kan. Iya harus bukti nunjukin, dulu. makanya kita harus datang ke TPS dulu. Abis itu setelahnya baru deh kalian yang promo hunter. Promo hunter. Para pemburu diskon gitu kan. Promo hunter. Oke, baik. Oke, jadi ini kita belum dapat kabar lagi berarti dari 02. Belum. Ini kita belum dapat kabar lagi dari 02, masih mencoba terus dihubungin nih. Oke, orang dalamnya 02 nih. Jadi biar lengkap kan, 01 udah, 03 udah, tinggal yang 02 nih. Masih coba dihubungin terus sama teman-teman gitu. Oke. Jadi kayaknya Ziva mau ini ya. Mau nyoblos ya? Iya. Udah ini banget. Wih, Antusias dia banget. dari tadi udah kepikiran aku harus nyoblos sekarang nih. Betul, Udah semangat karena banget tadi ngobrol bener. juga sama Mas Alam, sama Mikael, sama Tia gitu. Benar. Oke. Terus kira-kira Ziva ada pesan-pesan nggak sebelum nyoblos nih? Pesan sebelum nyoblos. Bener. Pokoknya apapun yang akan nanti, siapapun yang akan terpilih nanti, semoga kita terus
damai juga. Kita berdoa juga untuk negara ini supaya siapapun pemimpinnya akan membawa Indonesia ini semakin maju lagi. Dan pokoknya yang penting pemilu damai deh, yang itu aja sih yang pesan yang pengen aku sampaikan gitu. Semoga Indonesia mendapat pilihan yang terbaik. Bener. Pilihan. Ini loh yang ditunggu-tunggu. Iya. Thank you Ziva. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol bareng dan udah sempet nyanyi juga. Sempet nyanyi, yang ditunggu-tunggu dari opening gitu loh. Ternyata disimpan untuk closing. Untuk closing disimpan demi pilihan yang terbaik. Supaya nggak menyesal gimana nih, Div? Ada liriknya juga nggak? Ya nggak bisa. Gimana ya? Lagu menyesal gimana? Lah, lagunya siapa? Aku lupa lagi. Nanti setelah nyoblos dipelajari kali ya. Kayaknya udah keenakan jadi host nih. Waduh. Oke Ziva, terima kasih banyak sudah hadir di Narasi, udah nemenin teman-teman juga nih. Terima kasih buat Ziva, selamat mencoblos di TPS. Terima kasih, selamat mencoblos juga buat kakak-kakak ya. Sama buat teman-teman semua yang mau nyoblos, ayo kita coblos karena suara kita itu sangat berharga guys. Oke, benar. Oke. Terima kasih Ziva. Terima kasih, sehat-sehat terus semuanya. Ziva, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, selamat mencoblos. Sawadee-hap. Oke. Nah yuk, sekarang kita berdua aja nih dulu. Tadi kita kan udah ada tangkapan mata tuh ya dari lapangan-lapangan. Ada beberapa capres, sejumlah capres tuh udah sempat ngasih konferensi pers juga gitu. Nah ini kita ada statement dari Pak Anies setelah nyoblos. Benar. Jadi kita putar dulu aja kali ya. Oke, kita simak ya statement dari Pak Anies. Alhamdulillah kami sekeluarga baru saja menjalankan hak konstitusional kita untuk mencoblos dalam Pilpres pemilu ini. Kami sudah tunaikan, tapi semua berjalan lancar. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius, kerja keras di belakang layar. Pada mereka kita sematkan rasa hormat. Semoga proses ini berjalan lancar sebagaimana tadi di TPS kami, TPS 60 di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga berjalan lancar dan pesan kami bagi semua sederhana. Saatnya perubahan. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Jadi pesannya jangan begini, jangan hanya pemilu harus damai. Damai dalam rasa takut bisa terjadi. Tenang, tapi ada rasa takut. Kita ingin damai karena ada pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dari situ muncul pemilu yang damai. Pemilu yang damai. Oke. Kata Pak Anies, kita harus pemilu yang adil. Adil. Nah, adil itu bakal damai. Kalau adil bakal damai. Betul, gitu. Kata Pak Anies. Menarik ya. Benar-benar. Tapi sejauh ini menurut Mas Faris gimana nih? Ya, makanya sih aku juga merasa di pemilu ini kita butuh bukan cuma datang ke TPS, betul, tapi juga ke TPS lagi untuk mengawal suara penghitungan suara kita. Benar. Dan ketika penghitungan suara, kita tuh bisa bantu mengawal juga ke beberapa platform. Jadi kita bisa ini juga nih setor laporan-laporan dari pengawalan gitu. Misalnya mana aja yuk? Ke Kawal Pemilu. Kawal Pemilu. Terus bisa juga di kecuranganpemilu.com. Ketika kalian menemukan kecurangan, kalian bisa upload di situ. Nah, jadi banyak nih sebenarnya platform-platform di mana kita bisa sama-sama mengawal bareng. Benar, demi terciptanya pemilu yang adil seperti kata Pak Anies tadi ya. Yes. Pemilu yang adil tuh
bakal damai. Karena pemilu yang adil bakal damai. Betul. Ya, semoga ya pemilu ini adil, damai, jujur, bersih. Adil, damai, jujur, bersih semuanya lah pokoknya kan ya. Lega banget rasanya kalau udah selesai pemilu ini, terus semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, selain dari Pak Anies, kita bakal ada lagi nih. Apa tuh? Kita simak lagi dari... Oh ya? Yes, betul. Sebagai warga negara, alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas. Terima kasih Pak. Oke, tintanya 2 ya? Tintanya 2, jadi kayak tadi. Bener-bener. Kayak tadi Alam, tintanya 3 tuh di Jari Metal. Bener. Kalau Pak Prabowo? Pak Prabowo 2. Kalau tadi Mikael sama Mutiara 1 gitu, pakai telunjuk. Bener. Jadi emang ada gesturnya sendiri-sendiri. Benar. Dari Pak Prabowo sendiri bilang katanya pemilu tertib. Pemilu tertib gimana itu maksudnya? Pemilu kira-kira? yang ya nggak beda jauh lah ya sama yang sebelumnya. Sama penyelenggaraan pemilu-pemilu yang sebelumnya yang lancar, tertib, adil, damai itu harus ada semua di pemilu tahun ini kan ya. Yes, makanya dari itu kita ingetin lagi penyelenggaraannya juga nih, harus. Setelah dari Pak Prabowo, kita bakal beralih ke 03. 03, siapa nih ya? Ada dari Pak Ganjar, kita simak bareng-bareng ya. Nah, oke. Pas waktunya sama gitu ya. Karena aku nonton live-nya TV kalian. Ya sih kebetulan aja sih. Setelah ini rencananya mau akan langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta ke Kebagusan atau gimana Mas? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya beliau ini nungguin saya kemana-mana. Makasih Mas Arsyad gitu. Baik saya dijemput, beliau nyoblos di sini, makasih. Tapi saya nggak boleh pulang dulu katanya Mas Hendy udah masak apa Mas? Sayur asem. Sayur asem. Sayur asem tapi rasa manis. Pak Ganjar udah ada planning belum kalau hasilnya tinggi mau kemana, kalau hasilnya rendah mau kemana? Enggak, ya nggak kemana-mana, emang kemana gitu ya. Kita tunggu saja hasil. Melakukan kegiatan sehari-hari lah, menyapa warga. Apa? Kuliner lagi. Itu saya kira pertanyaan paling bagus itu. Ya, oke ya. Makasih semuanya ya. Ya, pesan pemilu hari ini semua dijaga, semua saling menjaga agar pelaksanaannya betul-betul luber, jurdil, masyarakat tenang, datang mencoblos sesuai dengan nuraninya, dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Jadi memang pesan dari Pak Ganjar kita saling jaga nih, benar nggak sih? Benar. Tapi memang penting untuk saling jaga di pemilu kali ini nih, Mas. Benar. Tadi Pak Anies, nih dari Pak Anies pesannya adalah adil maka damai. Betul. Terus dari Pak Prabowo, Prabowo itu dia bilang pemilu yang tertib. Tertib. Betul, dari Pak Prabowo. Lancar ini ya. Oke, terus kemudian dari yang ketiga nih, dari Pak Ganjar itu pemilu yang saling jaga lah intinya kita. Saling jaga. Benar. Oke, saling jaga. Tapi beda loh tadi pernyataannya Pak Ganjar sama pernyataan Alam. Pak Ganjar makan sayur asem, Alam makan bubur dua warna. Beda ini kali ya, ruang makan. Iya kali ya. Kenapa nggak sama-sama makan bubur dua warna gitu atau sayur asemnya gitu? Bingung juga aku. Mungkin buburnya dessert kali Mas. Mungkin makanannya banyak sekali jadi bisa banyak pilihan. Kita tinggal milih aja, kebetulan si Alam milihnya bubur dua warna. Gitu. Oke, tadi dari pernyataan Pak Ganjar, katanya Pak Ganjar mau ke Jakarta ya? Iya. Padahal muter-muter dulu tadi. Iya, mau menyapa warga dulu kan katanya. Menyapa warga. Benar. Diarak nanti ya, Semarang ke Jakarta. Oh enggak dong. Diarak sama warganya. Enggak. Enggak dong. Oh, enggak. Naik mobil. enggak diarak iring-iringan. Enggak dong. Okay. Agak jauh ya. Ya, siapa tahu. Seru juga buat gimmick gitu. Bener kan ya. Arak-arakan ya. Arak-arakan setelah nyoblos. Arak-arakan setelah nyoblos. Iya, biasanya kan arak-arakan itu kan kampanye doang kan. Iya, ini setelah nyoblos lah. Tanya. Nah, makanya kita bentar lagi bakal break juga nih karena kita bakal ke TPS juga. Bener. Nah, makanya kita pengen ngingetin dulu ke teman-teman untuk jangan lupa
ke TPS juga. Benar. Terus bantu kawal juga TPS masing-masing penghitungan suaranya kayak gimana. Jika menemukan kecurangan atau indikasi-indikasi kecurangan, itu kalian bisa langsung upload ke kecuranganpemilu.com ataupun ke kawalpemilu.com. Kalau kawalpemilu.org itu kalian akan upload form C1-nya. Oh betul. Jadi Gitu. kita selain mencoblos, kita juga ikut ngawal gitu kan ya. Supaya suara yang udah kita sampaikan tuh udahnya tersampaikan sebagaimana mestinya. Betul. Gitu. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita selama Bener. sejam ini nih. Sejam ya. Iya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa Tiba-tiba banget. haus aja. Tiba-tiba haus aja. Nah, oke. Nah, kita juga masih mencoba menghubungi Ordal dari dari Ordalnya 02. Nanti Nah. kita mungkin bakal ngobrol di next segmen. Nah, di next segmen ntar ada dari para komika nih. Oke. Betul. Ngapain tuh para komika? Ada yang lucu di pemilu kali ini. Oh gitu, Bener, membahas yang lucu-lucu membahas ya yang berarti lucu-lucu ya. bersama para komika. Ini Jadi, kayaknya seru deh yuk. Bener. Ini kita harus standby sampai seharian lah pokoknya. Nemenin kalian sampai Bener. sampai lemes lah, sampai drop. Wah itu Nah, betul. sampai drop. Till drop lah ya. Till drop. Oh ya, terima kasih juga Oke. buat para sponsor nih. Oh iya, terima kasih Iya. buat para sponsor. Di sini ada siapa aja? Ada Aqua. Betul. Terus juga Ada Ntar dulu aku baca dulu. Ada Aqua, ada Formula, ada Strepsils, Teglas, Amarbank, Kin Yogurt. Oke, terima kasih buat mereka yang sudah mendukung acara ini kan. Sampai Yes. terlaksana nih akhirnya kan acara. Terlaksana kita ngawal bareng-bareng Bener. narasi dengan netizen, dengan warga-warga. Semuanya bisa ngawal bareng-bareng sambil merhatiin siapa aja yang datang ke TPS. bener. Di TPS mana aja dapat penghitungan suaranya bagaimana gitu Bener. kan. Kita juga udah keliling dunia nih kan. Kita udah keliling dunia Meskipun juga, cuma TPS di Intiland nih, dunia. tapi udah ke dunia mana? Waduh. Ke 5 negara, 5 benua. Kalau 5 kan? benua kecuali Antartika ya. Bener, nanti kemungkinan Mas Faris sih yang bakal jadi kolaborator di sana. Antartika ya, sama pinguin-pinguin gitu. bener. Oke. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, udah komen, udah share. Oh ya juga kita juga punya aktivasi gitu kan. Gimana tuh? Jangan lupa upload momen pemilov kalian gitu kan. Nanti di tag di akun narasi sama akun narasi newsroom. Oke, Oke. siap banget tuh. Pokoknya momen yang paling bikin melewat lah ya. Melewat tuh kayak gimana sih? Melewat tuh mungkin kayak gini sih captionnya kan. Hari ini ke TPS, barangkali besok ke KUA gitu kan. Oh gitu ya Iya sih melewat ya. Oh dari TPS ke KUA jauh juga sih. Agak jauh sih ya. Iya, agak nggak masuk Agak ya. nggak masuk tuh. Kurang halus, oke. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa nih, jangan kemana-mana. Tetap standby di Narasi Newsroom sama di YouTube-nya Najwa Shihab. Betul. Kita bakal seru-seruan sampai akhir, sampai ngedrop lah. Till drop. Oke, till drop. Oke. Karena nanti di jam 4, jam 3 itu bakal ada musyawarah juga. Betul, ada musyawarah juga. Nah, tapi jangan lupa juga ada quick count juga. Ada quick count di musyawarah. Ada quick count di musyawarah. Seru kan? Oke, berarti nontoninnya sama Harus Mbak Nana, nonton. sama Andovi, sama Jovial tuh ya. Betul. Wih, seru banget tuh. Sama Pasti. narasumber-narasumber quick count. Oke, terus Oke. juga jangan lupa buat teman-teman yang belum nyoblos segera nyoblos karena suara kita adalah suara penentu. Oke. Suara kita adalah suara penentu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Our professionals specialize in bringing your projects to life in the most captivating and innovative ways possible. Whether it's a corporate gathering, a product launch, your company profile, web series, professional classes,
Andal, Puan dan suaminya Mas Hapsor, serta 4 cucu. Nomor antrian 164 atas nama Sudrajat. Nomor antrian 165 atas nama Ibu Haja Megawati Taufik. Ada informasi menarik yang kami dapatkan soal pemilihan TPS Bu Mega. Karena pasca 98, Megawati selalu memilih di sini. Bahkan sekitar 5 kali dan sekarang merupakan tahun ke-6-nya di TPS ini. Bahkan Jokowi 2 kali menang dan biasanya juga Megawati memantau quick count dari sini. Nomor antrian 166 atas nama M. Prabaswara Pranakarno MW. Selain Megawati dan keluarganya, di TPS 53 juga terdapat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nomor antrian 168 atas nama Diah Pikatan Orisa Putri. Nomor antrian 169 atas nama Praba Diwangkara Caraka.
Haji Muhammad Prananda P. Sura MK. Bang, nanti ibu kan lewat sini, jadi kosongin ya. Oke. Cara ini. Jadi abangnya keluar ya. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar dari Ibu Haji Megawati Soekarno Putri telah memilih di TPS 053 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Selamat jalan dan terima kasih. Foto apa video lama banget, coy. Yang di tempat yang jangan diam aja. Kasihan yang di belakang. Sini. Respon. Terima kasih kepada keluarga besar Ibu Haji Megawati Soekarno Putri untuk memilih di TPS 053 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Terima kasih dan selamat. Lagi Ibu, bagaimana pencoblosan hari ini Ibu? Nomor antrian 175 atas nama Sri Maulida Pate. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama keluarga besar saya telah melaksanakan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa nomor antrian 176 hal ini adalah atas nama hak Abu Farman mereka. Habibie. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya
dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang bukan wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan. Mundur. Ya, kasih jalan. Ayo, kasih jalan. Kasih, Bu. Ada rakyat untuk memilih yang menjadi harapannya, dan kita laksanakan pesta demokrasi. Tapi kalau bisa kalau kita melihat di luar kali ini, kenapa restoran menengah ke atas itu tidak sekian, dia tidak rasakan masalah. Jadi itu apalagi masuk di DKP, Pak. Apa tadi itu? 149. Banyak ya sampai. Banyak. Sekali warga Bekasi. Banyak warga Bekasi tadi dia. Antri nggak tadi? Tadi karena hujan jadi antrian dikit. Betul. Antrian dikit. Makanya bisa cepat. Iya, itu salah satu hal yang saya syukuri di pemilu sekarang. Jangan dong. Maksudnya Karena banyak TPS lain malah nggak bisa karena banjir. Oh gitu. Oh iya. Jangan bergembira di atas penderitaan. Tidak, maksud orang saya, lain. karena saya datang ke sini harus jam 10 kan. Iya. Oke. Jam 10 harus ke Saya sini. termasuk yang kejebak antrian tadi. Sini juga agak lama. Ngantri sekali di tempat kami. Yang lain juga. Hujan dong. Hujan. Daerah mana? Depok juga. Saya tuh satu dapil sebenarnya sama Bang Abdur. Iya, saya TPS 10. Anda TPS berapa sih? 075. Oh, 75. Dia 06. Oke. Lumayan lah berapa? Sisa selang 70-an lah. Mungkin karena ada kendala itu juga Viko belum join ya. Jadi teman-teman masih ada satu teman kita, teman diskusi kita, Viko. Kita nggak tahu juga kan, karena pada akhirnya rakyat yang memilih. Jadi waspada kecurangan ya bisa aja terjadi gitu. Di berita-berita juga udah mulai banyak juga kan. Nggak cuma di 01, 02, kayaknya tiga-tiganya juga ada kok. Ya. Berarti adil lah ya. Bukan kecurangan. Ya adilnya bukan di kecurangan. Ya karena memang kekuasaan itu kan nggak tunggal ya. Iya. Kekuasaan itu nggak tunggal. Kalau kita ngomongin sekarang, Pak Jokowi anaknya maju, diasumsikan maka kekuasaan garis lurus akan ikut itu semua. Tapi jangan lupa juga kan, PDIP juga kan 2 periode berkuasa. Betul. Tentu mereka juga punya kader-kader, punya infrastruktur politik di beberapa lembaga, di beberapa, yang setidaknya beberapa kepala daerah juga yang bisa mereka kuasai. Jadi maksud saya rasa-rasanya itu yang dimaksud Gian ya, bahwa pada dasarnya karena kekuasaan itu nggak tunggal, di 01 juga ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi sebetulnya yang kita khawatir kan yang di bawah-bawah kan ya, bawah-bawah yang di daerah-daerah ya, adalah pasti oknum-oknum yang bermain ya, jadi khawatirnya sebelah sana sih. Gian ini udah declare pendukung 02, Prabowo Gibran. Gue mau nanya, 2 pilpres sebelumnya milih Prabowo juga nggak? Enggak. Oh enggak? 2 periode sebelumnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, berarti ikut gerbongnya Pak Jokowi. Jangan nafsirin, biar dijelaskan dulu. Biar dijelaskan. Alasannya apa?
Alasannya karena mulai dari bulan Juni. Juni kapan? Juni tahun lalu. Sudah mulai banyak yang kayak ini calon itu. Malah pertama kali diskusi sama Pak Anies. Pak Anies sudah declare sebagai capresnya Nasdem atau dia masih gubernur? Ada Kak Abdur waktu itu juga, tapi aku di belakang Kak Abdur. Yang mana? Di rumah Pak Anies. Oh, itu Anda datang? Saya di belakang. Oh, itu Pak Anies sudah Deklar ya? Capresnya Nasdem. Udah deklarasi Nasdem ya. Tapi belum daftar ke KPU. Iya, belum daftar. Sudah ada wakilnya? Juni. Belum. Baliho Itu Caimin masih siap capres. Demokrat masih gabung. Masih ngintip-ngintip jadi RI2 lah ya, Demokrat ya waktu itu ya. Masih akrab. Betul, Juni. Malah lebih banyak ikatannya sama Pak Anies sih. 2014 ikut turun tangan di Bandung. Terus di Juni itu forum sama Pak Anies, ada Kakak Abdur juga, ada beberapa teman-teman penggiat sosial juga. Mungkin bedanya ada salah satu dari hasil diskusi itu yang kayaknya nggak match, nggak masuk ke Gian. Masuklah Pak Prabowo gitu. Enggak, malah terus melihat kasus Pak Ganjar. Yang mana? Pak Ganjar tuh Israel, Piala Dunia atau yang mana? Sebenarnya salah satunya itu, tapi bukan masalah Pak Ganjar menghalangi Piala Dunia, bukan. Tapi kayak rasa-rasanya menghalangi Piala Dunia itu adalah caranya dia untuk mengambil hati Bu Mega gitu. Akhirnya mendapatkan tiket capres pada waktu itu. Menurutmu ya begitu ya? Menurutku ya. Dan melihat PDIP terlalu arogan sih akhir-akhir ini. Saya pendukung PDIP banget dari kecil di pinggir jalan waktu masih di Makassar tuh. Kampanye yang masih partai-partai itu dukung PDIP. Tapi melihat Bu Mega kayaknya agak arogan gitu di akhir-akhir. Sampai akhirnya menujulah ke Pak Prabowo gitu. Oke Kak, sepertinya ada beberapa konten yang mau kita tonton dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut diskusinya. Kita tonton dulu. Ya ini Pak Anies. Oh Pak Anies. Ini live ya? Dengan ibunya. Aliyah Rashid. Ini dosen di kampus saya, Abdur. Iya, saya baca tweetnya Bang Zen. Walaupun tidak mengajar Bang Zen, tapi beberapa kali. Satu sivitas akademika ya? Satu fakultas. Oh, satu fakultas. Satu fakultas. Beda jurusan. Kalau boleh tahu, beliau mengajar administrasi. Administrasi apa gitu ya? Kalau Bang Zen? Aku ilmu sejarah. Tapi FISIP, sama-sama FISIP. FIS gitu. Bukan, karena bekas IKIP biasanya bukan FISIP, tapi FIS. Fakultas Ilmu Sosial. Oh gitu. Di zaman saya. Kemudian jadi FISIP juga belakangan. Iya. Itu. Oh FIS. Oh beliau dosen ya? Dosen. Di UN IKIP Jogja. Oke, nah sekarang Pak Prabowo. Ini di sekitar Kertanegara ya? Kertanegara. Ini TPS. Kertanegara. Jadi Pak Anies berarti Lebak Bulus Pak ya? Kok tidak kelihatan Pak Mayor Teddy? Nggak ada. Biasanya Pak Prabowo di mana Mayor Teddy pasti ada nih di pinggir-pinggirnya. Tidak selalu, kadang juga. Sif-sifan kayaknya. Sif-sifan. Karena ada 37 orang ya katanya ya. Jan pernah ketemu Pak Prabowo? Secara langsung belum. Belum ya? Belum. Atau ikut kopdar yang ada beberapa teman-teman yang lain? Belum. Masa di kampanye Anda nggak ketemu? Oh kampanye ngobrol langsung. Ya, maksudnya ketemu salaman. Oh salaman iya. Oh, iya. Tapi yang di GBK terakhir. Oke. Cuman itu ya. Kan ada tuh. Gimana? Ngobrol langsung baru sama Pak Anies berarti ya? Pak Anies. Ngobrol langsung sama Pak Anies. Ya. Yang benar-benar diskusi Pak Anies. Nah kalau tadi kan Bang Gian itu lumayan panjang itu, dia dari yang tadinya ke Pak Anies terus sempat ke melirik-lirik gitu ya. Iya, melirik-lirik ke PDI Bu Mega gitu, terus tiba-tiba sekarang fixnya ke Pak Prabowo. Kalau Bang Abdur sendiri dari awal sudah langsung Pak Anies nih saya? Atau? Saya Pak Anies. Oh dari awal ya? Iya. Tidak berpindah-pindah sana sini ya? Tidak berpindah. Karena saya mengalami 2 pemilu yang saya bingung pilih siapa. Ya. Lalu kemudian datang pemilu kali ini yang menghadirkan orang ketiga yang bisa melepas daripada yang membingungkan kemarin. 2 hegemoni yang 2014 dan 2019 itu. Akhirnya saya coba Pak Anies. Ini Pak Ganjar nih. Pak Ganjar di Jawa Tengah, Semarang. Abdur pernah berpikir nyoblos Pak Ganjar nggak? Tidak pernah. Dari awal langsung Anies gitu ya? Iya.
Kalau Gian kan sempet tuh. Kalau tadi dengar cerita lirik-lirik, coba deh pelajari gitu ya. Awalnya sih harusnya PDIP ya kalau secara urutan. Ya, ini harusnya PDIP. Cuman waktu itu diajak diskusi sama Pak Anies. Respect sama Pak Anies. Gagasan-gagasannya oke. Oke. Tadi kita udah tonton Pak Anies mendorong kursi roda ibundanya ya. Kemudian ada Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan ajudannya. Lalu sebelumnya itu juga sudah ada Ibu Mega dan juga Gibran. Jadi sepertinya semua kandidat yang ada di kertas suara udah pada datang ke TPS semuanya. Udah. Kita belum lihat Caimin. Udah, Kita belum lihat. pagi itu. Oh, sudah. Kak Imin tuh waktunya bareng sama Pak Mahfud tadi. Oh, Barengan pagi-pagi ya. Barengan. Semangat. Ini kan memang senang sekali dia masuk kertas yang suara. masih Dia tidur tadi bilang. Yang masih tidur Pak Surya Paloh mungkin. Masih tidur. Masa semua politisi kita pagi nggak ada yang tidur? Iya juga ya. Politisi itu harus menggambarkan rakyat dong. Rakyat kan biasa ketiduran. Masa politisi Itu kau dong. Rakyat mayoritas bangun pagi harus ke pasar, harus kemana. Kak Imin tuh tadi beritanya tuh dia sholat subuh dulu, sarapan dulu, bareng sama keluarga baru. Tadi katanya Pak Anies, tadi saya baca, dia bilang saya tidur nyenyak katanya. Oh, alhamdulillah. Dia tadi baca, kan tidur nyenyak dan ya malah pendukung yang kau bilang tadi susah tidur tadi malam. Saya tidak susah tidur, cuma deg-degan aja. Hari ini saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Menunggu hasil di sore nanti biasa kue kawan atau apa. Pemilu sebelumnya deg-degan nggak? Tidak. Sama sekali tidak. Berarti ini pakai hati banget ya kali ini. Iya. Iya, kalau yang 2014, 2019 tuh saya malah tidak nyoblos. Kenapa? Tidak nyoblos karena walaupun memang di sosmed saya membela seseorang gitu ya. Bahwa pada waktu itu saya mendukung Prabowo. Pak Prabowo. Tapi saya tidak coblos ke TPS karena saya ngerasa kayak gimana ya? Perasaan itu kayak buah si malakama gitu. Dua-dua itu. Bagaimana? Jadi kayak sama aja? Iya, saya merasa kayak sama aja tapi kok mendukung di sosmed bagaimana? Berarti kan nggak sama. Tidak, mendukungnya itu tidak yang kayak sekarang. Tidak militan gitu ya. Iya, tidak yang kayak sekarang. Jadi kayak tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja, gitu aja. Cuman tidak seperti sekarang. Jadi memang saya merasa pada waktu itu kayak berat sekali. Dan mungkin memang itu efek dari namanya presidential threshold ini ya. Jadi memang... Nah, gue nanya serius nih. Kenapa lu nggak nyoblos? Kenapa Abdur nggak nyoblos di 2014-2019? Padahal tipis-tipis mendukung Prabowo. Iya. Kenapa nggak sekalian aja? Apa kendalanya? Apa kendala paling serius? Kan dukung tipis-tipis. Tapi datang ke TPS, hanya cuma maksudnya... Merusak? Tidak juga. Tidak juga? Saya datang ke TPS cuma ngeliat. Karena kan ada teman-teman yang kerja di KPS kan teman-teman juga. Cuman lihat-lihat doang, ngerokok sama habis itu pulang gitu doang. Kita belum tanya Friska dia. Iya. 2014 2019 ngapain dukung siapa? Oh itu saya baru dapat KTP. Oh belum. 2014. Jangan sosok muda ya Anda ya. Jangan sosok muda. Justru itu tuh merasa kayak saya pantas saya diakui sebagai warga negara. Perasaan gitu. Dari 97 Anda nyoblos loh. Semangat apa nih? Jadi 2014 udah punya hak pilih? Iya, pertama kali punya KTP. Jadi merasa kayak wah saya ini dibutuhkan banget suaranya gitu. Lagi excitednya jadi warga negara yang sah gitu menurut saya. Jadi tapi waktu itu tetap ngikut orang tua. Ya, tapi nyoblos ngikut orang tua, pilihan orang tua. Iya. Diucapkan ke kamu dengan direction yang jelas. Iya. Ikutin pilihan papa, ikutin pilihan mama gitu. Nanti ini ya, dia tuh begini. Saya tuh nggak ada nyari tahu sendiri atau apa nggak ada. Jadi benar-benar dari keluarga. Itu 2014. Masih banyak nggak ya pemilih pemula yang kayak gini? Kayaknya hampir semua begitu. Hampir semua seperti itu. Yang baru-baru sih kayaknya. Iya, yang baru pertama kali pasti ngikut keluarga. Ini kita mau ngeluarin beberapa report dari kolaboratornya Narasi yang ada di luar negeri. Karena di luar negeri udah pada milih kan? Oh iya. Nah, coba kita dengar deh ya beberapa laporan dari mereka. Mesir. Kenapa kayak di Jakarta ya? Iya. Jangan-jangan Mesir ini bukan ya memang pemilihnya orang Indonesia. Cuma maksudnya vibe bangunannya itu kayak ini kayak Tanah Abang, Pasar Baru ya nggak sih? Iya. Rame ya. Ini lebih SCBD ya ini ya. Ini di Madinah, Arab Saudi. Ke audio, bukan di London. Rizky Fadila di London. Malaysia ada Zulhilmi. Rame ya. Ramai nih. Elizabeth Betania di Milan. Italia. Banyak sekali.
Di mana nih? Arab Saudi. Arab Saudi. Sigit Abi dari Arab Kayak Saudi. di Bandung banyak mural di Arab. Korsel. Di Korsel. Korea Selatan tuh Dak Sriyadi tadi. Itu kalau yang saya kurang tahu, cuman kalau di luar negeri itu serentak juga nggak sih Bang? Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Zona waktunya juga kan beda-beda toh. Tanggalnya juga beda-beda. Iya. Tanggalnya beda-beda. Makin sedikit, makin mendekati Indonesia, waktunya hari H juga makin dekat dengan Indonesia kayak misalnya Malaysia. Itu. Malaysia itu berarti mungkin kemarin Kemarin ya betul. Iya. Oke. Apa rasanya ya nyoblos di luar negeri ya? Ya, saya berpikir tuh kayak mungkin kan dia cuma satu, misalkan di Italia. Ya. Mungkin TPS-nya di Milan doang. Mungkin ada yang di Fiorentina. Kita bayangkan si Gian ini orang Italia aja, kita tanya namanya kan udah Itali. Iya. Gianluigi. Kayaknya dia kedubes ya, patokannya kedubes deh kayaknya. Berarti mereka harus ke Milan. Iya, kayaknya patokannya kedubes deh. Berarti cuma ada satu tempat mungkin di satu negara ya? Iya. Jadi ibarat kayak mungkin ya. Iya betul. Enggak seperti di kita yang TPS di banyak kan. Di setiap gang ada TPS ini tentu enggak begitu. Memang lebih terkonsentrasi ya. Walaupun itu bergantung jumlah populasi, nanti TPS-nya juga akan berbeda ya. Tapi rata-rata sih memang dikonsentrasikan di KBRI pasti. Di KBRI. KBRI atau kalau enggak misalnya di beberapa negara kan ada atase pendidikan, kadang ada di kota yang berbeda dengan ibu kota negaranya. Nah, di situ juga ada TPS gitu. Iya, jadi saya berpikir kayak mungkin di Ya, ini tentang metode pencoblosan. Beda ya kertasnya? Dia yang dimasukin ke kotak pos tuh. Kok beda ininya? Iya. Ada yang bisa mencoblos duluan memang, ada yang bisa mencoblos duluan kemudian dikirim lewat kartu. Iya, betul. Ada yang lewat TPS, ada yang lewat Nah, yang lewat kartu pos itu milihnya duluan. Dihitungnya nanti bareng gitu. Oke. Bagus ya. Jepang. Andika Dewa ya di Jepang. Amplop dicoblos, kemudian dimasukin di kantor pos situ. Masukin di kantor pos. Nizam Di Arab. Arab. Ya, ntar kursinya kayak kursi kursi hajatan kawinan di sini ya. biasa aja ya. Emang ada tempat penyewaannya juga kayaknya. Sewa tenda. Sewa tenda Arab. Kalau hajatan piring-piringnya juga kan kalau di kampung-kampung piring-piring itu milik ini kan, inventaris warga kan. Ada namanya, piring kan. Abdur, dicat. Biasa nama anak lama. Dicat warna cat warna kan. Ya, cat tembok itu biasanya. Cat besi itu. Iya. Oh, Ini Mesir. Nah, ini baru ada hype-nya nih. Ini tentang pengamanan lah ya, pengamanan. Suriah. Nah, ya kan. Jadi Suriah tuh nggak semuanya kacau balau dan berantakan. Oh iya ya. Ini Arab Saudi. Pengamanan TPS di Arab Saudi. Ada polisi Arabnya juga di Itu sini. polwannya kayak polwan sini ya? Itu seragamnya Polri itu kayaknya. Iya. Di Pantai Gading ada nggak ya? Kita cari tahu nanti. Pantai Gading mana lagi? Di Gabon gitu. Suriname berapa lah ya kalau Suriname? Suriname banyak lah ya. Banyak ya. Banyak. Pantai Gading. Tapi udah jadi WNS kayaknya. Warga negara Suriname. Iya. Coba itu produser di lapangan cari tahu lah informasi soal Afrika ya. pemilu di Togo, di Gabon, Pantai Gading. TPS unik nih berikutnya. Ada TPS unik. Kalau dulu kan biasa tuh TPS pakai baju adat begitu-begitu toh. Ya. Ini di lapangan basket. Oh, ini Yordania. Di Kalibata City juga lapangan basket. Nyoblosnya di ring sini. Oh, Pakistan. Di Pakistan. Apanya yang unik? Wus, ada wus itu. Bukan. Oh, pakai konsep transportasi ceritanya. Konsep daerah tuh, topi daerah. Ini Mesir pakai ini Padang ya itu? Padang. Ini konsep ruko. Enggak, emang bangunannya ruko, emang bangunan. Ini konsepnya apa ini? Korsel, Di masjid ini, ternyata ini di masjid. Oh, drakor. Oh, Di bukan. masjid. Di masjid. Gian tahu tuh di masjid di dekat Tamblong ada masjid yang ada yang Cina gitu kan? Cina ada. Dengan Yang ornamen di- Cina kan? Patung Persib. Persib. Ada di Bandung. Oh, di Bandung. Masjid. Itu Kayak kelenteng, kalau sekilas kalau orang nggak tahu kan? Jadi itu Saya dulu tahunya yang di Pasuruan, yang Cengho. Oh, iya. Oh ini konsepnya kereta. Jadi Ini tadi ada konsepnya kereta. ada boardingnya. Konsepnya kereta. Tapi itu ya. tetap bukan hasil utang lah ini TPS-nya, walaupun konsepnya. Iya, harus lunas lah. PBN. Pakistan. Oh, Zulfikar. Pakistan Zulfikar. Namanya Pakistan sekali. Dulu ada namanya Zulfikar Ali Bhutto. Oh, Presiden Pakistan.
Zulfikar Ali Bhutto. Ali Bhutto. Digantung deh kemudian. Mesir. Ini uniknya karena ada yang makan tadi kayaknya. Nah, saya masih nggak nangkepin Korsel. Oh, ini Korsel masjid nih, ya? Masjid. Masjid. Oh iya itu. Oh iya, ada tulisannya. Masjid. Oh dikasih batas ininya nggak boleh. Ada batas, ada tempat jalan, ada tempat jalan. Ya dikasih boleh nginjak buat pakai sepatu segala macam. Kalau di Indonesia ini Islamabad. Kalau konsepnya kayak boarding Iya, itu yang tadi. Yang kereta. Oh, ini yang WUS itu di Islamabad. Islamabad. Konsepnya WUS. Totalitas ya dia ya. Totalitas. Ini Belanda Indonesia sekali harus ada lebih dangdut kayak ambasador ya, mall ambasador ya. Bah, iya. pula ini. Oh, kemudian ini ada apa? Hiburan. Setia Hati. Apa sih? Mana? Yang punyanya pencaksilatnya Muhammadiyah itu. Kayaknya warna merah itu. Madinah Arab Saudi. Dapat minum. Saudi. Dapat makan dan minum, snack. Dapat snack. Nah, kayak di sini kan banyak tuh. Populasi Indonesia kan banyak ada di Mekah, ada di Madinah gitu. Iya. New York. Syria. Di Suria ada panggung jalanan. Ya. Ini. Di Korea Selatan. Ini beda lagi, Korea Selatan ini beda lagi ya. Pakai pakaian adat. Ini Belandanya di mana? Belandanya diterangin dong, Dit. Di mana tuh? Ini Islamabad. Ini jelas Islamabad Pakistannya. Ini tadi Belanda nggak clear tuh. Oh, Den Haag. Oh, Den Haag Belanda. Di Den Haag. Ada tempat bermain buat ada anak-anak. pembagian. Wah, kalau dapat ayam al-baik sih saya mau ya. Di Madinah, di Makkah kalau dapat ayam al-baik. Ya, jadi ini setelah ini Gian. Jadi setelah nyoblos baru dapet tuh. Ya. Harus nyoblos dulu. Tadi New York apa ya yang unik? Korea Selatan. Di New York kayaknya abis coblos ketemu Spider-Man mungkin. Atau unik ya. Oke, nah sekarang mau beberapa potongan-potongan informasi tentang konten-konten lokal TPS gitu. Nah, yang masuk kalau lokal biasanya nggak kalau unik, kalau yang lokal. Bukan unik, absurd biasanya. Absurd. Coba kita lihat. Coba ada yang absurd nggak? Kita pilih deh nanti yang paling absurd siapa. Coba kita lihat. Itu yang tadi yang Islamabad yang pakai WUS tadi, takutnya kalau pemilihnya datang telat, TPS-nya jalan. Makassar. Oh, bola. Juventus, FIFA. Benar. Kayaknya masuk pakai entrance FIFA tuh. Sama anthem Liga Champions. Iya, anthem Liga Champions. Oh, konsepnya olahraga bola. Petugasnya pakai baju pink. Tapi walaupun bajak logo itu juga ada logo MU tadi ya. Bukan pakai jersey aja petugasnya. Ada logo MU ya. Karena ini udah Valentine plus bola gitu. Valentine dan bola disatuin gitu. Oh, ini di Makassar. Makassar, tempatnya Bangkian itu. Makassar. Tuh, balon-balon. Saya takut ntar pulang-pulang coblos apa tadi? Juventus. Jersey tim bola yang pink tuh apa sih? Juve ada. Juve ada. Enggak netral berarti ini. Bali nih. Oh, Pasuruan. Oh, Pasuruan. Oh, keren banget ini, niat banget nih. Pasuruan. Oh, konsep rumah bambu ya? Atau apa ini? Ada ukiran-ukirannya. Kawinan konsepnya. Kawinan. Gue nggak ngerti nih. Enggak sih, tapi dalamnya kayak gini. Oh, ada ini. Dekor lah. Konsepnya ludruk. Iya, kayak ini apa Jawa gitu. Tod. Ini apa nih? Di Pasuruan, Todat 2 days. Oh, ini nikahan sih kayaknya. Nikahan sih, nikahan. Ada bunga-bungaan. Kalau nikahan berarti yang nyoblos bawa amplop dong. Iya. Yang nyoblos bawa amplop. Nyumbang. Pulang dapat souvenir. Pulang dapat souvenir. Minimal ada sate kambing lah di dalam. Iya. Dan pasti tutup jalan. Tapi yang TPS tutup jalan sih. Kalau yang di dalam perumahan biasanya tutup jalan sih. Tutup jalan. Lucu-lucu ya Indonesia ya. Ya, seru. Tapi belum ada yang wow banget ya. Yang masih distribusi surat-suara ini ceritanya. Ceritanya membawa surat suara dengan sapi di Lampung. Ini daerah mana? Lampungnya di mana ini? Kalau mereka jalan sampai di pesisir. Diterangin dong. Ya. Halo? Maksudnya bisa jalan di pasir. Nggak ada jalan darat atau berarti gimana? jalan di tanahnya nggak ada dong. Nah di banjir. Nih aku dengar juga ya. Ada beberapa TPS bahkan di Jakarta potensinya ditunda karena hujan lebat dari tengah malam. Tadi ngeliat di IG salah satu IG story teman, Kelapa Gading tuh. Kelapa Gading, Sunter. Ada nih kameramennya narasi nih. Dia harusnya gelisah nggak bisa nyoblos, beneran nggak bisa nyoblos karena ditunda. Banjir. TPS karena banjir. Ya Riz ya? Oh ditunda. Itu konsep. Di mana Bang? Kotak suaranya basah.
Ya. Oh, abang di mana bang itu bang? Sunter kan, Kelapa Gading, Sunter. Berarti besok atau? Belum ada pengumuman. Ya, memang kalau tadi saya baca beberapa berita di Demak jelas ya karena banjir Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Tapi di Jakarta hari ini karena hujan deras tuh lihat. Tinggi banget tadi sudah ada. Oh iya kesian ya. Ini kan kalau kayak gini jatuh sedikit itu persoalan. Iya, kalau udah rusak udah nggak sah. Jemur rusak juga persoalan kan. Berarti kalau kayak gini sobek. Kirim ulang lagi ya? Harus kirim ulang. Kan kesobek-sobek. Dan harus dibakar memang. Ini di Lampung. 320 surat suara rusak karena mungkin kena air itu tadi, jadi dia sudah robek, sudah ini. Ya, terancam nanti dianggap bukan suara sah kan kalau dipaksa buat mencoblos. Iya ya. Oh sampai ke Jakarta ya yang di Sunter. Ya, di Jakarta ini apa namanya? Coba kalian seingatku baru sekarang sih di Jakarta. Hujan. Beberapa TPS nggak jadi nyoblos gara-gara hujan sama banjir. Untung gubernurnya PJS, jadi nggak ada yang bisa disalahin. Iya. Ya sementara kan. Atau mungkin baru kali ini pas musim hujan kita ada pemilu kayak gini. Enggak sih. 2014 2019? Hujan. Enggak karena belum nggak pernah Februari. Bukan Februari kan? Februari. 2014 itu Pileg sama Pilpres dipisah. Oh iya, 2 kali. Jadi Pilegnya itu bulan April seingatku. Pilpresnya Juni. Dan waktu itu musim kemarau sih. Itu musim kemarau. Sekarang memang ya cuaca berubah-berubah tapi dekat Imlek juga jadi memang rawan. Iya. Hujan, ya? Biasa kan kalau Imlek itu memang cuaca lagi hujan ya. Hujan biasanya. Biasanya memang sekitaran April sih pemilu itu ya. Ini mungkin karena mau lebaran, mau puasa, Ramadan, jadi dipercepat. Iya. Akhirnya dimajuin. Antisipasi takut ada putaran kedua. Ya, ada putaran kedua. Kan beres tuh Oktober ya, serah terima Oktober. Ya, beres. Tahapan umumnya ya. Tahapan umumnya berakhir dengan pergantian pelantikan presiden kan. Tapi sebagai sebuah proses pemilu yang tegang-tegang biasanya di ujungnya putusan MK lah. Jadi nggak perlu nunggu Oktober. Nggak perlu nunggu Oktober. Biasanya sengketa dulu. Sengketa. Ya. 2019 juga gitu ya? Iya. 2019 sengketa sampai di MK. 2014 sama. 14 juga. Jadi sebetulnya suara tentang pemilu curang itu di setiap periode selalu ada. Tapi sejauh yang saya nggak pernah ada vonis dari MK yang mengucapkan bahwa memang ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ada 1-2 perlu diulang keputusannya, tapi nggak pernah ada sampai TSM. TSM? Terstruktur, sistematis dan masif itu kecurangannya. Jadi biasanya hanya dianggap keputusannya itu parsial, 1-2 aja yang diputuskan untuk diulang. Beberapa diulang karena terbukti ada persoalan. Ada persoalan. Beberapa daerah ya. Jadi biasa aja. Yang dibilang Gian betul lah ya kalau Bu Mega bicara relatively nggak ngubah. Betul. Nggak ngubah. Itu dipersilakan diulang karena memang nggak ngubah juga untuk perolehan nasional. Ya. Mungkin. Ya gitu. Mungkin kalau diulang semua. Kita mau dengar nih omongan Pak Jokowi tadi dia sempat setelah nyoblos di. Oh iya Pak Jokowi kita belum lihat. Ya, coba kita dengar Pak Jokowi ngomong apa. Nah ini dia. Ya, alhamdulillah baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini ada pesta rakyat, pestanya
rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Masih yakin satu putaran nggak, Pak? Tadi jawabannya apa, Pak Jokowi? Kita tunggu bersama-sama. Kita tunggu bersama-sama. Kita tunggu sama-sama. Berarti antara yakin dan enggak. Kalau nunggu itu kan pasif. Oke, iya. Kalau nunggu ya. Ya. Nunggu kan nggak ngapa-ngapain, nunggu aja. Ya. Ya. Tanggapinlah kau, Abdur. Saya lagi menerka Bang Zen arahnya kemana? Lah, kan ada tuduhan Pak Jokowi ini cawe-cawe katanya. Betul. Tapi Pak Jokowi tadi bilang kita tunggu bersama-sama. Kalau nunggu kan berarti pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya mudah-mudahan bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia tentu berharap bahwa Bapak Presiden duduk di tengah-tengah untuk kita semua gitu. Ya tentu kita berharap. Kalau memang menunggu secara pasif, alhamdulillah. Jadinya sama seperti kita yang lain. Gian, menurut Gian atau menurut Friska ya, aku mau nanya nih. Presiden itu kan tokoh politik, terpilihnya juga melalui proses politik. Mengada-ada nggak sih meminta dia beneran netral nggak ngapa-ngapain dalam proses politik gitu? Nah, tapi sebelum jawab kita ada satu bintang tamu lagi biar nanti Oke. jadi mewakili nih. Ini juga yang kita tunggu-tunggu. Iya. Ini kita tunggu-tunggu. Masing-masing paslon. Petugas KPPS dari Depok. Viko Ariza. Bang, bro. Viko udah nyoblos ya? Udah. Kenapa telat? Karena nyoblos. Tadi nunggu live. Bu Mega dulu? Enggak, Pak Prabowo datang duluan tadi ternyata katanya. Oh. Di narasi sini juga. Ya, live Zoom tadi. Iya. Tadi pagi. Harusnya jam 8 terus jadi jam setengah 10 gitu. Jadinya molor ya? Nyoblos antri nggak tadi? Saya bilang mau ke narasi sih. Ada Privilege narasi ya? Kartu pers dong. Kepake juga berarti? Iya. Oh, kepake. Ini Coki mana kapok? Coki masih tidur. Saya yakin Coki nyoblos sih dia. Ada live dia nyoblos dia. Ada live di MLI. Oh, live juga. Program juga. Tapi dia nyoblos nggak? Kayaknya nyoblos deh. Kayaknya enggak sih saya. Kayaknya saya kan cuma bercanda doang. Tadi kita lagi ngomongin, Pak Jokowi ngomong, ditanya tadi barusan sama wartawan, 1 putaran atau 2 putaran. Oke. Kok Pak Jokowi jawabannya, kita nunggu aja. Jadi kita bahas, kalau nunggu kan berarti pasif. Diem, nggak ngapa-ngapain. Kata Abdur, mudah-mudahan begitu. Ya. Pertanyaan saya, Presiden ini kan tokoh politik. Dipilih melalui proses politik. Ya. Notabene dia orang politik. So far sejauh ini masih anggota PDIP. Ya. Gitu ya. Masuk akal nggak sih memaksa seorang tokoh politik seperti presiden untuk netral? Viko, maksudku daripada itu mustahil, mending dibenerin aja aturannya biar jelas apa boleh dan apa tidaknya gitu. Menurut Viko gimana? Ya kalau mau diganti jangan terlalu mepet kayak sekarang juga sih. Maksudnya kalau netralnya Pak Presiden kan maksudnya kalau secara hati kan sebenarnya hati atau ideologi kan gak ada yang bisa ngatur ya. Cuma kalau secara sikap kan yang kita harap bahwa presiden yang tidak ikut kontestasi ini harusnya nggak mendukung pihak mana-mana sih. Gian tadi belum kepotong gara-gara Viko masuk. Ya harusnya sih tidak mendukung siapa-siapa ya. Tapi kalau melihat di 2019 pun pada waktu itu Pak Jokowi maju kedua kali, Wapresnya ikut menjadi tim kampanye, ya kalau mau diubah ya dari jauh-jauh hari gitu. Ya. Karena susah juga sih kalau harus nurut partai gitu. Pris, lu tanya juga Pris. Kita ada break sebentar ya. Kita ada break sebentar ya. Nanti kita lanjutin obrolannya. Ada break sebentar. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Di luar ruangan bikin tenggorokan kering. Bantu legakan tenggorokan dengan Strepsils. Mengandung double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Strepsils, pembantu melegakan tenggorokan. Bagus! Teh Gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse.
Teh Gelas Big 2000 Asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000 asli bagus. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Sekarang, Nastusya sudah berganti gigi. Karenanya, aku pilih Formula Family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga. Ada formulanya. Bagus. Teh Gelas Big 2000 seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh Gelas Big 2000 asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000 asli bagus. Pilih aman dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Upload ke kawalpemilu.org. Jadi guys, foto dulu. Kalau belum login ke Kawal Pemilu, entar. Yang penting fotonya jangan sampai kelewatan. Nah, terakhir ke Daveri. Sikat aja Daveri, terakhir. Ini kan kecurangan-kecurangan yang bukan di hari ini udah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, atau publik lakukan? Mudah-mudahan ya publik mengetahui proses kecurangan itu, laporkan, jangan biarkan. Misalnya tekanan yang saya dengar ke kepala desa, kepala lingkungan, rekam, foto, dan beritahukan atau narasikan untuk kita bisa ketahui seberapa masif itu terjadi di Indonesia. Thank you. Jadi guys ya, foto. Nanti diuploadnya di mana, pikirin ntar nggak apa-apa. Yang penting foto dulu, dokumentasikan. Thank you Daveri. Terima kasih Mbak Erina. Teman-teman kita commercial break dulu ya, jangan kemana-mana. Oke. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bagus. Teh Gelas Big 2000 seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh Gelas Big 2000 asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000 asli bagus. Sekarang, Nastusya sudah berganti gigi. Karenanya, aku pilih Formula Family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga. Ada formulanya. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bagus. Teh Gelas Big 2000 seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh Gelas Big 2000 asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000 asli bagus. Begini nih akibatnya kalau milih snack yang berantakan. Makanya snackin yogurt aja. Kin yogurt, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack, snackin aja. Hai teman-teman, kembali lagi. Gimana Kang, tadi diskusinya panas banget ya? Masih adem. Masih adem lah. Belum. Soalnya belum malam ya. Yang panas Selvina tuh, kepanasan. Selvina. Hai Selvina. Hai Vin. Selvina sekarang lagi ada di posko pemenangan Paslon 01 Anies Muhaimin. Hai Vin, dengar nggak suara kita? Suara kami. Sama kami. Halo Vin. Beda. Vina ini lagi di Diponegoro 10, di markas pemenangannya Anies Baswedan dan Muhaimin. Jelas ya, Vina, dengar suara kami nggak? Coba disapa. Selamat siang teman-teman yang ada
di studio ada Kanzen, Jessica, dan yang lainnya yang juga sedang menyaksikan via live streaming. Oke, ini kita sudah tadi sama-sama melakukan pencoblosan ya Pak Anies. Sekarang saya melaporkan dari Rumah Pemenangan Timnas Amin atau Tim Pemenangan Nasional Anies dan Muhaimin Iskandar yang berada di kawasan Jalan Diponegoro di kawasan Jakarta Menteng seperti itu. Nah, agenda di sini nih kakak-kakak, nanti teman-teman dari tim Amin, Timnas Amin dan juga Capres-Cawapres akan sama-sama melakukan pemantauan perhitungan suara atau quick count bareng-bareng nih seperti sudah dilihat di belakang saya tuh ini. Nah, tepat beberapa menit yang lalu gitu ya, ini Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah tiba di Rumah Pemenangan dan sebelumnya mereka sama-sama sudah melakukan pencoblosan. Muhaimin tadi, Anies Baswedan tadi lebih dulu hadir untuk kemudian disusul oleh Muhaimin Iskandar yang baru saja kembali dari Ciganjur di kediamannya untuk beristirahat selama beberapa saat. Dan nanti sama-sama sebentar lagi kita akan menyaksikan bareng-bareng nih, bareng Capres dan juga Cawapres nomor urut 1 untuk melakukan pemantauan perhitungan suara. Tadi sih pesannya dari kedua Capres-Cawapres ini ya, untuk sama-sama nih mengawal suara yang ada di setiap TPS-TPS untuk kemudian pada akhirnya bisa melihat nih bagaimana hasil akhirnya sore hari nanti berdasarkan hasil quick count. Laporan sementara dari studio. Dan sekarang kita udah ada reporter narasi juga di Jalan Teguh Umar, Arif Mugu. Megawati ya. Di kediaman, iya. Halo Arif. Hai Arif. Oke. Dengar nggak suara kita? Saat ini tadi baru dengar Kang Zen. Jadi baru saja berlangsung doorstop dari Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Beliau menyebutkan bahwa di dalam sedang ada. Patternnya akan tambah naik ya itu ya? Kayaknya kecurangan pemilu dan quick count dan exit poll itu akan terus naik. Kalau ini tentang ini ya amplifikatornya ya? Ya, ini peta percakapannya. Ini jadi kita cuma melihat sebenarnya 3 capres dan 3 capres saja siapa sih yang paling banyak. Oh, dibagi ke 3 klaster ya? Ternyata kelihatan kalau ada 3 klaster utama yang berbicara tentang Prabowo, tentang Anies dan Ganjar. Itu kelihatan betul tuh. Kalau yang berbicara tentang Prabowo itu didorong oleh Anies dan sebagian Ganjar. Oke. Perbincangan tentang Prabowo itu nggak semata-mata dibicarakan oleh pendukungnya Prabowo, tapi juga oleh pendukung dan pemilih Ganjar. Mas, aku nanya nih, kalau kita lihat gambarnya klasternya Ganjar dan Anies ini kan kayak solid ya, utuh, padat, rapat gitu. Kayak kalau Pak Prabowo ini kayak terfragmentasi gitu, kayak nyebar. Itu apa maksudnya dari gambar ini? Kenapa beda gitu? Apa artinya yang tersebar-sebar ini? Ya, pertama, semakin padat itu berarti dia semakin informasinya itu semakin cepat berputar ya. Dan jadi kalau misalnya gini, ada katakanlah Anon Jawa nge-tweet, terus dia direspon oleh pendukungnya. Nah, responnya tinggi, cepat berputar di sekelilingnya, itu ngebuat dia menjadi semakin pejal, semakin rapat kayak gitu tuh. Berbeda dengan Prabowo itu perbincangannya memang kalau di Twitter konsisten, Prabowo tidak terlalu banyak tuh di Prabowo. Itu juga dan hanya terkonsentrasi pada beberapa titik-titik saja. Pak Prabowo ini konsentrasinya ada di partai sosmed tuh. Nah itu terkonsentrasi di beberapa titik saja. Itu yang ngebuat perbincangan tentang Prabowo terlihat lebih disperse, lebih menyebar gitu. Mas, terakhir Mas, tren umum. Head comment-nya banyak nggak nih seharian ini? Enggak ya, alhamdulillah ya. Lebih banyak justru yang pamer pertama dan berharap agar para amin. normal. Jadi relatif nggak banyak ini ya perseteruan kayak head comment gitu ya? Enggak. Kita nggak lihat itu pada hari ini. Tapi kalau kita ngelihat quick count dan trennya quick count dan kecurangan, trennya kan agak naik tuh. Kemungkinan besar di
Adovi. Thank you. Thank you teman-teman, sehat selalu. Halo teman-teman semuanya, terima kasih yang masih bertahan dan nonton sampai sekarang. Tadi terakhir aku lihat udah 80.000 lebih yang nonton di YouTube-nya Kak Najwa Shihab. Dan karena kita masih sampai malam, aku mau mengapresiasi dulu deh buat teman-teman yang masih bertahan nonton live ngawal suara penentu di YouTube-nya Naras Newsroom dan juga Najwa Shihab. Gimana tadi sesi sebelum ini tadi kayaknya seru banget ya diskusinya ya, dan kita dapat banyak insight tentunya. Dan karena sebentar lagi kita akan juga masuk ke sesinya Kak Najwa bersama Kak Andovi dan juga Kak Jovi. Tapi sebelumnya aku mau ngajak teman-teman dulu nih biar chill, biar refresh. Mungkin butuh minum dulu kali ya, biar seger-seger gitu ya. Dan kita perlu minum yang manis-manis karena kita akan mengawal nih suara penentu sampai malam nih. Jadi kita perlu minum yang seger dan manis-manis. Aku minum dulu ya. Seger banget nih teman-teman. Aku di sini jadi penasaran deh. Sebenarnya aku pengen nanya deh, ada nggak sih teman-teman di sini yang nggak pernah minum teh gelas gini? Karena aku dari sekolah dulu ya, dari aku sekolah terus waktu kuliah juga gitu. Teh gelas ini jadi salah satu minuman yang ada hampir di semua tempat. Di kantin ada, di warung-warung ada, di minimarket ada, di supermarket ada. Jadi gampang banget dapetinnya. Dan kalau dulu kan bentuknya gelas gitu ya. Nah sekarang ada yang kemasan botolnya. Jadi kalau misalkan teman-teman minum teh gelasnya nggak habis gitu ya. Dengan kemasan botol ini bisa dibawa kemana-mana dan sangat-sangat praktis. Dan teman-teman tahu nggak? Teh gelas ini itu berasal dari 100% seduhan daun teh asli. Dan diproses menggunakan teknologi aseptik. Artinya apa? Berarti higienitas produk pasti terjaga. Karena nggak ada campur tangan manusia. Dan dari dulu aku selalu minum teh gelasnya itu varian original, dan sekarang udah ada varian-varian baru nih yang rasanya nggak kalah enak dan nyegerin semuanya. Dari mulai teh gelas original, teh gelas berry blend tea, teh gelas honey lemon tea, teh gelas orange citrus tea, dan juga teh gelas grass jelly and aloe vera tea. Dan semua variannya ini seduhan daun teh asli, buah asli, dan bahan alami pastinya. Dan dari semua varian tadi, aku jujur sih paling suka yang ini ya, yang honey lemon tea. Karena rasanya manisnya tuh pas banget di aku dan sangat-sangat nyegerin. Nah, teh gelas ini bisa kalian beli di minimarket, supermarket, dan juga toko-toko terdekat kalian. Pesan aku terakhir, berbeda-beda pilihannya, tetap teh gelas juaranya. Teh gelas, seduhan daun teh asli, asli bagus. Oke. Nah teman-teman, buat teman-teman yang masih bertahan nih untuk nontonin live ngawal suara penentu ya. Di hari ini, di sore hari ini, aku mau bikin challenge buat teman-teman karena kita ada hadiah nih dari teh gelas. Jadi gampang banget. Challenge-nya ini gampang banget buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube-nya, baik YouTube di Naras Newsroom ataupun di Najwa Shihab ya. Teman-teman bisa bikin pantun kreatif di dalam komentar YouTube-nya teman-teman. Dan nanti harus ada kata teh gelasnya. Untuk 10 komentar terpilih nanti akan dapat saldo dompet digital. Aku kasih contohnya. Jadi contohnya gini ya. Mantan punya pacar baru bikin hati panas. Ademin dulu kali pakai teh gelas. Nah gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah bikin pantunya, jangan lupa sebelum dikirim di kolom komentar, dicantumin dulu username ataupun ID Instagramnya. Jadi nanti kalau teman-teman terpilih nih sama miminnya, jadi nanti 10 komentar terbaik kita bisa langsung reach out lewat Instagram yang teman-teman cantumkan bersama pantun kreatifnya teman-teman. Dan sekarang pasti sudah nggak sabar untuk bisa nonton Kak Najwa Shihab, Kak Jovialda Lopez, dan juga Kak Andovida Lopez. Langsung saja kita masuk ke program Musyawarah.
your CSN. Creative Studio Narasi. We are a highly skilled and creative team, dedicated to deliver exceptional projects with a unique and imaginative touch. With years of experience in the industry, our professionals specialize in bringing your projects to life in the most captivating and innovative ways possible. Whether it's a corporate gathering, a product launch, your company profile, web series, professional classes, or a memorable celebration, no matter how amazing your projects can be dreamed up, we hear you. Our team will ensure that every aspect of your project is executed with the utmost professionalism and creativity. We understand the importance of setting the right tone for your occasion, and our commitment to delivering a flawless experience is unmatched. Add extra spark to your projects and make it truly unforgettable with us. Creative Studio Narasi.